Ipar besan saya mengumumkan bahwa dia akan menanggung seluruh biaya paket platinum senilai $50.000 untuk pesta ulang tahun ke-65 ibu mertua saya di klub pedesaan. Saat tiba waktunya untuk membayar tagihan, manajer acara langsung menghampiri saya dan meminta pembayaran. Saya hanya menyeringai, "Kalian tidak cukup cerdik untuk menjebak saya. Nama saya Catherine, tapi kebanyakan orang memanggil saya Kate. Saya berusia pertengahan 30-an, dan saya bekerja sebagai pengontrol keuangan perusahaan untuk sebuah perusahaan logistik besar. Tugas saya adalah melihat angka-angka dan menemukan hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Bagi saya, uang tidak pernah menjadi masalah emosional. Ini tentang kejelasan, transparansi, dan akuntabilitas. Anda menabur, Anda menuai. Itu adalah prinsip yang saya jalani selama bertahun-tahun. Mungkin itulah sebabnya di mata keluarga suami saya selalu dianggap sulit, dingin, dan bahkan tidak akomodatif. Suami saya Michael adalah tipe pria yang selalu mengatakan dia mencintai istrinya, tetapi saat ibu atau saudara perempuannya terlibat, saya diharapkan menjadi orang yang berkorban demi kebaikan bersama. Kebaikan bersama itu, jujur saja, biasanya hanya tentang menjaga citra publik keluarga mereka. Ibu mertua saya, Eleanor, adalah wanita yang hidup dan bernapas demi penampilan di depan kerabat dan teman-teman dari klub sosialnya. Dia adalah gambaran seorang matriark yang anggun dan berkecukupan. Tapi di balik pintu tertutup, dia memiliki satu kalimat yang menghancurkan yang dia gunakan pada saya. Seorang menantu perempuan harus tahu cara menjaga kedamaian. Ipar perempuan saya Jessica, terus terang, adalah tipe orang yang hidup demi validasi orang asing di internet. Dia mungkin tidak punya 2 nikel untuk digesek, tapi setiap perkataannya terdengar seperti disampaikan dari podium. Dia kecanduan pamer, bersaing, dan terutama tidak pernah mau kalah dalam hal penampilan. Pesta ulang tahun ke-65 ibu mertua saya diadakan di Oak Creek Country Club dengan ruang utama yang dipesan untuk lebih dari 200 tamu. Kerabat dan teman dari kedua belah pihak keluarga datang. Sebagian karena rasa hormat dan sebagian lagi karena rasa ingin tahu. Selama berminggu-minggu, Jessica telah menyebarkan kalimat yang sama di mana-mana. Pesta ini sepenuhnya tanggung jawab saya. Saya akan mengurus semuanya untuk ibu. Pernyataan itu membuat ibu mertua saya berseri-seri bangga selama sebulan penuh. Pada hari pesta, Eleanor mengenakan gaun merah ruby yang dibuat khusus, rambutnya tertata sempurna, dan dia meluncur di aula seolah-olah ini bukan hanya pesta ulang tahun, tapi penobatan pribadinya sendiri. Sejak awal, dia terus-menerus mengangkat gelasnya, tersenyum kepada setiap orang yang dia temui dan berkata, "Itu Jessica saya. Dia mengurus semuanya. Saya tidak perlu mengangkat jari." Kemudian dia melirik saya. Saya tahu tatapan itu dengan sangat baik. Itu adalah campuran kesombongan dan kemenangan, seolah berkata, "Lihat, putri saya adalah orang yang benar-benar peduli." Michael berdiri di samping ibu dan saudara perempuannya, tersenyum dan mengangguk, memainkan peran sebagai putra yang sukses dan berbakti. Dia berbicara lebih keras dari biasanya, suaranya dipenuhi dengan kebanggaan yang dibuat-buat. Bagi orang luar, mereka tampak seperti keluarga yang sempurna dan penuh kasih, bukti didikan yang baik dan bakti anak. Hanya saya, yang duduk di meja sudut, yang diam-diam mengamati. Saya tidak minum banyak, juga tidak banyak bicara. Saya melihat bagaimana Jessica bergerak dari meja ke meja, bagaimana dia tertawa, bagaimana dia menyerap setiap pujian. Saya melihat ibu mertua saya yang terus-menerus membual dan suami saya yang antusias setuju. Dan saya tahu pesta ini tidak akan berakhir damai karena 3 hari sebelumnya saya telah menemukan beberapa detail yang sangat aneh. Detail-detail yang, ketika dihubungkan, membentuk jebakan yang sempurna saat para tamu selesai menikmati hidangan utama mereka. Suasana mulai tenang. Tawa riuh mereda, digantikan oleh dentingan gelas dan gesekan lembut sendok garpu di porselen. Saya baru saja meletakkan gelas air saya ketika saya melihat manajer acara klub keluar dari kantornya. Dia memegang map kulit dan berjalan langsung ke arah saya. Bukan ke arah Jessica, bukan ke arah Michael, tapi ke arah saya. Dia berhenti di depan saya, menundukkan kepalanya dengan sopan, dan berkata dengan suara yang jelas dan profesional,
Nyonya Davies. Jika Anda sudah siap, kita bisa menyelesaikan sisa saldo untuk acara hari ini. Begitu dia selesai berbicara, seluruh meja saya terdiam. Keheningan menyebar. Meja-meja di sekitarnya menghentikan percakapan mereka. Beberapa kepala menoleh, lalu beberapa lagi sampai rasanya ada yang menekan tombol bisu di seluruh aula. Ibu mertua saya, yang memegang segelas sampanye, membeku di udara. Michael menoleh ke arah saya, matanya membelalak kaget sesaat. Dan Jessica. Saya melihat wajahnya pucat, tetapi dalam sekejap, dia menguasai diri, berpura-pura terlihat bingung yang polos. Saya tidak langsung berbicara. Saya mengambil faktur dari map, melihatnya sekilas. Angka-angkanya jelas. Itu bukan kejutan. Itu persis seperti yang saya prediksi. Saya meletakkan faktur di atas meja dan perlahan berdiri. Saya melihat manajer, lalu berbalik untuk melihat setiap anggota keluarga suami saya. Tatapan saya paling lama tertuju pada Jessica, lalu beralih ke Michael, dan akhirnya ke ibu mertua saya. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Saya mengeluarkan tawa kecil dan kering, cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di dekatnya. Kemudian saya berbicara, setiap kata jelas dan disengaja. Apakah kalian semua benar-benar mengharapkan saya untuk membayar sisa $40,000 untuk menyelamatkan sandiwara yang menyedihkan ini? Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang menyela. Saya menatap mata mereka. Suara saya berubah menjadi dingin. Kalian tidak cukup cerdik untuk menjebak saya. Kata-kata saya mendarat di tengah aula yang sunyi, dan udara seolah-olah menyempit. Tetapi jika Anda bertanya kepada saya mengapa pada saat itu saya bisa berdiri tegak dan berbicara dengan keyakinan seperti itu, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Itu bukan karena saya lebih berani dari mereka, itu karena saya telah melihat jebakan ini dibangun selama sebulan penuh. Semuanya dimulai pada hari ulang tahun ke-65 ibu mertua saya. Itu adalah makan malam di akhir pekan biasa, tetapi suasana di rumah kami benar-benar berbeda. Begitu Eleanor duduk, dia mulai menghela napas dramatis, menyebutkan bagaimana ulang tahun penting seseorang begitu mewah, dan anak-anak seseorang begitu sukses. Kemudian dia menyampaikan kalimat terakhir yang sangat ditekankan. Seseorang hanya berulang tahun ke-65 sekali. Jika tidak dilakukan dengan benar, semua orang akan berpikir keluarga ini sedang menuju kehancuran. Saya duduk diam, meletakkan sepotong steak di piring suami saya. Sudah merasakan bahwa sesuatu akan terjadi. Benar saja, kurang dari 1 menit kemudian, Jessica, yang duduk di seberang saya, tiba-tiba meletakkan garpunya dengan dentingan keras. Dia mengangkat dagunya seolah menunggu isyarat untuk naik ke panggung. Dia menatap langsung ibunya, suaranya nyaring. Bu, untuk ulang tahun ibu tahun ini, biar saya yang mengurusnya. 200 tamu? Oke. Tempat terbaik? Oke. Saya akan menanggung seluruh paketnya. Meja makan membeku. Michael menoleh ke saudara perempuannya. Matanya berbinar seolah dia baru saja mendengar sesuatu yang membuatnya sangat bangga. Adapun ibu mertua saya, tak perlu dikatakan lagi, matanya praktis bersinar. Saya ingat ekspresinya dengan jelas. Itu bukan hanya kegembiraan, itu adalah semacam kepuasan yang puas diri. Dia melirik saya dengan cepat, tetapi itu cukup bagi saya untuk mengerti. Dalam benaknya, dia pasti berpikir, lihat, putri saya adalah orang yang mengurus semuanya, bukan menantu pelit yang berpegang teguh pada setiap sen. Michael segera menimpali, dengan nada seorang pria bijaksana dan berwawasan luas. Anak muda zaman sekarang harus berpikir besar. Jika semuanya dihitung sampai recehan, bagaimana keluarga ini bisa mengangkat kepala di masyarakat? Mendengar itu, saya tahu dia tidak berbicara kepada ibu atau saudara perempuannya. Dia berbicara kepada saya. Saya tidak membantah. Saya bukan tipe orang yang mudah marah setiap kali diprovokasi. Saya hanya mengajukan satu pertanyaan yang sangat ringan. Sudahkah kamu menghitung total biayanya, Jess? Jessica menoleh kepada saya, senyum samar dan meremehkan di bibirnya. Bagi orang luar, itu mungkin terlihat seperti kepercayaan diri, tetapi saya melihatnya sebagaimana adanya. Lebih banyak kesombongan daripada substansi,
Jawabnya dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, Kate, ini urusan saya. Saya sudah mengendalikannya, katanya. Tidak lebih, tapi keraguan sudah bersarang di benak saya. Orang lain mungkin percaya padanya, tapi saya tidak. Jessica tidak memiliki pekerjaan yang stabil. Suatu saat dia adalah seorang influencer online, saat berikutnya seorang konsultan kecantikan. Kebanyakan dia mengunggah foto-foto glamor dirinya di restoran dan butik mahal. Tetapi jika ditanya tentang penghasilan sebenarnya, dia tidak akan pernah memberikan jawaban yang lugas. Beberapa bulan sebelumnya, dia pernah meminjam $1.000 dari saya, mengklaim dia sedikit kekurangan sebelum cek komisi masuk, lalu berpura-pura lupa saat tiba waktunya untuk mengembalikannya. Orang seperti itu tiba-tiba menawarkan untuk menanggung pesta senilai $50.000. Kata-kata itu terasa palsu di telinga saya. Tetapi ibu mertua saya berbeda. Dia berada pada usia di mana status sosial lebih penting daripada uang. Setelah makan malam itu, seluruh sikapnya berubah. Dia membual kepada setiap orang yang dia temui. Suatu hari, saya pulang kerja dan menemukannya di ruang tamu sedang menelepon sepupu. Tertawa terbahak-bahak. Bahunya bergetar. Jessica saya. Dia tidak akan membiarkan saya terlibat sama sekali. Dia bilang, ulang tahun ibu adalah tanggung jawab saya. Saya harus membuat ibu bangga. Saat saya lewat, dia berbicara lebih keras lagi. Sengaja, demi saya. Beberapa hari kemudian, Jessica mengajak ibunya berkeliling klub pedesaan. Mereka berdua mengambil gambar dari setiap sudut, aula, pengaturan meja, latar belakang untuk foto, dan mengunggahnya ke seluruh media sosial dengan keterangan yang samar-samar seperti, mempersiapkan hari yang sangat istimewa untuk orang terpenting dalam hidup saya. Kerabat dan teman membanjiri komentar. Beberapa memuji Eleanor karena begitu diberkahi. Yang lain mengagumi pengabdian putrinya. Ibu mertua saya membaca setiap komentar dengan senyum gembira, membawa dirinya berbeda di sekitar rumah, seolah-olah kemuliaan pesta sudah dianugerahkan kepadanya bahkan sebelum itu terjadi. Hanya saja, saya merasakan hawa dingin yang tumbuh. Dalam pekerjaan saya, berurusan dengan vendor dan kontraktor sepanjang tahun. Saya tahu satu hal dengan pasti. Anda tidak mendapatkan aula besar di tempat bergengsi di akhir pekan hanya dengan janji lisan. Pasti ada uang muka yang besar, dan itu tidak akan murah. Saya tidak menyuarakan ini, tetapi saya mulai memperhatikan lebih dekat. Saya memperhatikan bagaimana Jessica akan cepat-cepat mengganti topik pembicaraan setiap kali biaya disebutkan. Saya memperhatikan bahwa setiap kali Eleanor meminta untuk menambahkan hidangan baru atau meningkatkan dekorasi, Jessica akan tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bu, jangan khawatir, saya bisa mengurusnya." Orang yang benar-benar punya uang tidak banyak membicarakannya. Hanya mereka yang tidak punya, tetapi ingin terlihat punya, yang perlu berbicara. Begitu keras. Kemudian suatu sore saat saya di kantor, saya kebetulan mendengar seorang kolega di industri acara menyebutkan klub pedesaan itu. Itu hanya komentar sepintas, tetapi itu cukup untuk menghubungkan titik-titik kecurigaan saya. Saya kemudian mengetahui bahwa Jessica telah mencari-cari kemana-mana. Meminjam sedikit di sana dari pemberi pinjaman berbunga tinggi, menunda pembayaran di sana untuk mengumpulkan uang muka sebesar $10.000. Uang muka $10.000 itu cukup untuk menahan tempat. Cukup baginya untuk terus memainkan peran sebagai putri yang berbakti yang menanggung seluruh acara. Tetapi sisa $40.000, dia tidak memilikinya. Saat saya mengetahui itu, saya memahami dengan sangat jelas bahwa ini bukan lagi perayaan ulang tahun sederhana. Itu adalah produksi teater status yang dipentaskan pada skala yang jauh di luar kemampuan mereka. Dan dalam produksi seperti ini, selalu ada seseorang di balik layar yang tersisa untuk membersihkan kekacauan. Mertua saya, dalam perhitungan sederhana mereka, telah memutuskan bahwa orang itu adalah saya. Dengan pemikiran itu, saya mulai memperhatikan setiap perubahan kecil di rumah dengan lebih hati-hati. Benar saja, tepat setelah Jessica berhasil mendapatkan uang muka, seluruh sikap keluarga terhadap saya bergeser. Ibu mertua saya tiba-tiba menjadi kurang kritis. Hilanglah sindiran-sindiran seperti, apa gunanya menghasilkan uang jika hanya akan ditimbun?
Hilanglah nada masam yang dia gunakan setiap kali saya membeli sesuatu untuk diri saya sendiri. Sebagai gantinya, adalah rasa manis yang aneh dan menjijikkan yang akan segera dikenali oleh siapapun yang telah hidup bersamanya cukup lama, seperti saya. Itu bukan kasih sayang. Itu adalah persiapan. Suatu malam, saya pulang kerja dan menemukannya di dapur, suaranya semulus air. "Catherine, sayang, saya membuat daging panggang malam ini. Saya tahu kamu bekerja sangat keras. Kamu harus makan sesuatu yang mengenyangkan." Kedengarannya perhatian. Tetapi fakta bahwa wanita ini, yang selama bertahun-tahun hanya pernah menunjukkan kekurangan saya, tiba-tiba begitu peduli tepat ketika Jessica sedang mengorganisir pesta yang jauh di luar kemampuannya, itu tidak menghangatkan hati saya. Itu membuat saya merinding. Michael sama. Biasanya dia hampir tidak pernah bertanya tentang pekerjaan saya. Jika saya pulang terlambat, itu adalah pertanyaan basa-basi. Kerja lembur lagi, jika saya lelah. Paling-paling dia akan berkata tidurlah. Tetapi selama periode itu dia mulai bertanya lebih banyak dan pertanyaan-pertanyaan itu selalu ditujukan pada topik yang paling sensitif. Suatu malam saat kami duduk di tempat tidur, dia dengan santai menoleh kepada saya dan berkata, "Bisnis pasti bagus di perusahaanmu. Bonus triwulananmu seharusnya cukup besar, ya?" Saya sedang mengeringkan rambut dan berhenti sebentar. Saya menatap suami saya, tersenyum tipis pada diri sendiri. Setelah bertahun-tahun bersama, saya mengenalnya luar dalam. Michael hanya pernah tertarik pada penghasilan saya, ketika dia sudah memiliki rencana untuk membelanjakannya. Saya tidak menjawab secara langsung, hanya berkata, "Lumayan," gumamnya. Dan, tapi kilatan kekecewaan di matanya mengkonfirmasi kecurigaan saya. Beberapa hari kemudian, ibu mertua saya memulai taktik baru, berulang kali memuji saya di depan orang lain. Suatu hari, Bibi Buyut datang berkunjung, dan Eleanor berkata sambil tertawa, "Catherine, kami sangat pandai berurusan dengan angka-angka." Dia terbiasa berurusan dengan angka dan kontrak. Di hari lain, dia berkata kepada sepupu, dia mengenal begitu banyak orang bisnis. Ketika menyangkut pembayaran, faktur, transfer bank, tidak ada yang lebih terampil darinya. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan berpikir dia memuji saya, tetapi saya tahu lebih baik. Ini adalah caranya menanamkan peran di benak setiap orang, sehingga ketika saatnya tiba, akan menjadi asumsi bawaan bahwa saya harus menjadi orang yang mengurusnya. Itulah yang membuatnya begitu berbahaya. Itu bukan permintaan langsung. Itu adalah jaring yang ditenun secara perlahan. Saat Anda menyadari Anda tertangkap, Anda dikelilingi oleh mata orang lain, kata-kata mereka, harapan mereka. Mertua saya selalu beroperasi seperti ini. Mereka menghindari konfrontasi langsung jika mereka bisa, alih-alih menempatkan saya pada posisi di mana saya tidak punya pilihan selain menanggung beban. Mereka tahu saya seorang profesional, seseorang yang membenci drama dan tontonan publik. Dengan kata lain, mereka bertaruh bahwa jika mereka menunggu sampai detik terakhir, saya akan menanggung penderitaan dan membayar hanya untuk menjaga perdamaian dan ketertiban. Tapi kali ini, mereka salah. Saya sangat waspada. Saya tidak membuat keributan atau memanggil siapapun. Saya hanya mengamati dan menyelidiki sedikit demi sedikit. Suatu sore, ketika hanya ada saya dan Jessica di rumah, dia sedang di ruang tamu mengecat kukunya, kakinya terangkat, bersenandung mengikuti lagu di ponselnya. Saya lewat dan bertanya seolah-olah itu adalah pikiran sampingan. "Jadi, bagaimana progres pembayaran sisanya?" Saat saya bertanya, tangannya, yang memegang kuas cat kecil, sedikit goyah. Itu adalah keraguan yang sangat kecil. Tetapi bagi orang seperti saya yang terbiasa membaca spreadsheet dan ekspresi wajah, itu adalah petunjuk yang jelas. Dia mendongak, alisnya berkerut sesaat sebelum dia membentak. "Sudah kubilang, aku sudah mengurusnya. Kenapa kamu terus bertanya?" Saya berdiri di sana selama beberapa detik lagi, menatap langsung ke arahnya. Jika dia benar-benar sudah mengurus semuanya, dia tidak akan bereaksi seolah-olah saya menusuk titik sakit. Kemarahan mendadak seperti itu adalah tanda yang jelas.
Di balik fasad percaya dirinya ada lubang dalam yang sangat ingin dia sembunyikan. Saya tidak membantah. Saya hanya mengangguk tanpa komitmen dan pergi ke kamar saya. Tetapi sejak saat itu, satu pemikiran mengeras di benak saya. Jessica sama sekali tidak punya uang. Dan semakin tidak yakin dia, semakin keras dia harus berbicara. Malam itu, kecurigaan saya berubah menjadi fakta yang dingin dan keras. Saya bekerja lembur di kantor rumah saya, dan sekitar pukul 11 malam, saya pergi ke balkon untuk mengambil beberapa pakaian yang saya jemur. Saya mendengar suara Michael dari lorong. Dia sedang berbicara di telepon dengan nada berbisik, jelas tidak ingin didengar. Saya memperlambat langkah secara naluriah dan berdiri tepat di belakang pintu kamar tidur kami. Awalnya, saya hanya menangkap potongan-potongan seperti, "Ya, aku tahu. Jangan panik." Kemudian suaranya menjadi sedikit lebih jelas, dan dia mengucapkan satu kalimat yang membuat darah saya dingin. "Selesaikan saja pestanya. Ketika tagihan datang, jika kamu kekurangan, aku akan berbicara dengan Kate." Saya berdiri terpaku di balik pintu. Saya tidak perlu mendengar kata lain. Saya tahu persis siapa yang ada di ujung telepon. Bukan ibunya, bukan teman. Itu hanya bisa Jessica. Perasaan saat itu sulit digambarkan. Itu bukan kejutan total karena saya sudah mencurigainya, tetapi ketika kecurigaan dikonfirmasi oleh kata-kata suami Anda sendiri, itu masih terasa sakit dengan cara yang unik. Jantung saya tidak berdebar kencang. Sebaliknya, rasa dingin merasuk jauh ke dalam diri saya. Saya mengerti segalanya. Mereka tidak berniat memenuhi janji-janji mereka. Yang mereka butuhkan hanyalah pesta yang cukup megah, cukup glamor, untuk memberi Eleanor momennya di bawah sinar matahari. Sisa tagihan. Mereka berencana untuk mendorongnya kepada saya pada menit terakhir. Saya mendengar Michael melanjutkan, suaranya dipenuhi dengan kejengkelan seseorang yang mencoba menenangkan anak yang bodoh tetapi merepotkan. "Ya, aku tahu. Tapi jangan katakan apapun pada ibu sekarang. Semakin banyak drama, semakin kacau di hari H. Biarkan saja terjadi. Ketika saatnya membayar di depan semua orang itu, Kate tidak akan berani membiarkan ibu dipermalukan." Kalimat itu seperti pisau yang mengiris apapun yang tersisa dari perasaan saya. Jadi, itulah saya di mata suami saya. Bukan seorang istri, tetapi reaksi yang dapat diprediksi. Seseorang yang secara otomatis akan membayar hanya untuk menghindari rasa malu di depan umum. Dia tidak pernah berpikir untuk bertanya kepada saya, tidak pernah berpikir untuk menghormati saya. Dia hanya menghitung bagaimana menyudutkan saya, untuk memaksa saya melakukan apa yang dia inginkan. Saya mundur, melangkah diam-diam kembali ke kamar saya, dan duduk di tepi tempat tidur, tangan saya dingin sekali. Saya tidak bisa tidur malam itu. Saya berbaring menatap langit-langit, mendengarkan jam berdetak, pikiran saya jernih luar biasa. Selama bertahun-tahun, saya telah dimanipulasi oleh mertua saya ke dalam situasi di mana saya harus menanggung, berkompromi, membayar, untuk menjaga perdamaian. Tetapi ini berbeda. Ini adalah jebakan yang diperhitungkan. Ada perencana, kolaborator, dan pembenaran moral yang sudah disiapkan yang dirancang untuk mengikat saya. Pada saat itu, saya berhenti melihat ini sebagai masalah uang sederhana. $40.000, $50.000, berapapun jumlahnya, itu hanya angka. Yang membuat saya merinding adalah bahwa mereka melihat saya sebagai alat untuk digunakan. Mereka berpikir bahwa dengan memanfaatkan kerumunan dan mengumbar kata-kata, ibu akan dipermalukan, saya akan dengan patuh membuka dompet saya. Mereka berpikir bahwa untuk melindungi citra publik mertua saya akan menelan harga diri saya dan menjadi domba kurban. Saya duduk dalam kegelapan untuk waktu yang lama, dan kemudian saya mulai tertawa sendiri. Itu bukan lagi tawa sedih. Itu adalah tawa dingin karena saya tahu dengan keyakinan mutlak satu hal. Jika saya tidak mempersiapkan diri, mereka akan menggunakan baik kerumunan maupun rasa kewajiban untuk menyudutkan saya. Tetapi jika saya mempersiapkan diri dengan cukup matang, jebakan yang mereka pasang itu akan berbalik dan menjerat mereka sebagai gantinya. Setelah saya selesai tertawa, saya merasa anehnya tenang. Mungkin itu karena ketika Anda melihat wajah asli jebakan, Anda tidak lagi takut,
Anda hanya mulai menghitung bagaimana membongkarnya dengan bersih dan bahkan lebih baik. Bagaimana membuat para penjebak terjerat dalam tali mereka sendiri. Keesokan paginya, saya pergi bekerja seperti biasa. Saya menyapa ibu mertua saya dengan sopan santun yang cukup. Saya sarapan dalam diam, saya membiarkan Michael melanjutkan aktingnya sebagai suami dan putra yang sempurna, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saya tahu bahwa pada tahap ini saya tidak bisa membiarkan mereka tahu bahwa saya tahu. Satu langkah yang salah dan mereka akan mengubah strategi mereka dan saya akan kehilangan keuntungan saya. Di kantor, hal pertama yang saya lakukan bukanlah memeriksa email atau meninjau laporan. Itu adalah mengunci pintu kantor saya, menurunkan tirai, dan mencari melalui kontak saya. Di ponsel saya memiliki nomor Susan Miller, manajer acara perusahaan di klub pedesaan tempat Jessica memesan pesta. Perusahaan saya telah mengadakan 2 acara apresiasi klien di sana di masa lalu. Susan dan saya memiliki hubungan kerja yang baik, bukan teman dekat, tetapi cukup profesional sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan tanpa terlihat aneh. Saya memutar nomornya, dia menjawab dengan cepat. Suaranya ceria dan efisien seperti biasa. Kate, sudah lama. Ada yang bisa saya bantu? Saya berbasa-basi sebentar, lalu langsung ke intinya. Saya mengatakan kepadanya bahwa mertua saya akan mengadakan acara di tempatnya dan saya hanya ingin memastikan semuanya sudah beres karena ada beberapa diskusi bolak-balik di rumah. Saya bilang saya khawatir detailnya hilang dalam terjemahan. Susan tidak mencurigai apapun. Dia membuka file acara saat itu juga. Setelah beberapa detik, dia berkata, ya, pesta ulang tahun ke-65 untuk akhir pekan ini. Kontrak 200 tamu atas nama Jessica Davies. Uang muka $10.000 juga ditransfer dari rekeningnya. Semuanya tampak beres, Kate. Mendengar itu, saya bersandar di kursi saya. Saya tidak terkejut, tetapi saya merasakan sedikit kelegaan. Setidaknya di atas kertas, pihak yang bertanggung jawab adalah Jessica. Itu berarti secara hukum saya tidak wajib membayar. Yang saya takutkan sejak awal bukanlah kontrak itu sendiri, tetapi transaksi curang yang terjadi di baliknya. Dan seperti yang saya duga, kalimat Susan berikutnya membuat saya duduk tegak, katanya, tertawa santai. Oh, dan Kate, awalnya, saya pikir Jessica menangani semuanya sendiri. Tetapi ketika dia datang untuk menyelesaikan menu, dia menarik saya ke samping dan mengatakan satu hal. Dia memberitahu saya bahwa pada hari acara, jika ada biaya tak terduga atau jika ada yang perlu diselesaikan dengan cepat, saya harus berbicara langsung dengan Anda, ipar perempuannya, karena Andalah yang benar-benar mengelola keuangan keluarga. Saya terdiam selama beberapa detik, cukup lama bagi Susan di ujung telepon untuk merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia bertanya dengan tenang, ada masalah? Saya tidak langsung menjawab. Saya hanya merasakan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuh saya. Tetapi itu bukan lagi hawa dingin karena terkejut. Itu adalah konfirmasi dingin dari sesuatu yang benar-benar kotor. Jadi, itulah rencana mereka. Di atas kertas, nama Jessica ada di mana-mana, semuanya untuk pamer. Jadi, dia bisa membual kepada kerabat bahwa dia yang membayar tagihan. Tetapi dalam praktiknya, dia sudah membuat jalan memutar, diam-diam mengarahkan staf tempat acara ke arah saya. Jika ada biaya tambahan, jika mereka kekurangan uang, jika tanda tangan dibutuhkan segera untuk melancarkan segalanya selama pesta, mereka tidak akan mencari Jessica, mereka akan mencari saya. Jessica mungkin tidak cerdas dengan cara yang benar-benar cakap, tetapi dia licik dengan cara orang-orang yang hidup dari kecerdasan dan kata-kata mereka. Dia tahu persis apa yang harus dikatakan untuk menjadikan saya rencana cadangan tanpa pernah meminta izin saya. Saya menarik napas perlahan lalu berkata kepada Susan. Suara saya terdengar sangat normal. Tidak, sama sekali tidak, Susan. Saya hanya ingin semuanya jelas. Pada hari acara, jika ada pembayaran yang belum lunas, siapapun yang menandatangani kontrak lebih dulu, mereka harus bertanggung jawab. Dia ragu-ragu. Maksud Anda Jessica? Saya menjawab singkat. Ya, siapapun yang mengambil tanggung jawab harus bertanggung jawab.
Saya hanya tidak ingin hal-hal menjadi canggung bagi staf Anda. Susan terdiam sejenak. Kemudian, kemungkinan besar memahami setidaknya sebagian dari situasinya. Suaranya merendah. Baiklah, saya mengerti. Jangan khawatir, Kate. Saya akan menginstruksikan tim saya untuk mengikuti prosedur standar. Saya berterima kasih padanya, menutup telepon, dan duduk di kantor saya untuk waktu yang lama. Saya tidak marah, tidak dengan cara yang emosional. Pada saat itu, saya hanya merasa semuanya lucu sekali. Lucu melihat kebanggaan Jessica yang hampa. Lucu melihat betapa mulusnya Michael berkolaborasi dengan saudara perempuannya seolah-olah menipu istrinya adalah hal yang paling alami di dunia. Dan lucu melihat mertua saya, yang selalu berbicara tentang keluarga dan kesetiaan, tetapi yang memperlakukan saya seperti dompet berjalan begitu uang terlibat. Sementara itu, di rumah, segalanya menjadi semakin terang-terangan. Ibu mertua saya sangat gembira, histeris. Dia terus-menerus menelepon kerabat, teman, bahkan saingan lama yang dia suka bersaing dengannya. Suatu kali, saya berjalan melalui ruang tamu, dan mendengar dia berbicara dengan suara keras di telepon. Keluarga ini sangat bersatu. Dari awal sampai akhir, tidak ada orang lain yang harus mengangkat jari. Jessica, saya bilang, Bu, Ibu duduk saja dan nikmati. Saya harus cepat-cepat masuk ke dapur karena jika saya tinggal sedetik lagi, saya khawatir akan tertawa terbahak-bahak di depannya. Bersatu. Tidak ada yang harus mengangkat jari. Semakin dia membual, semakin sedikit jalan keluar yang dimiliki Jessica, dan semakin sedikit jalan keluar yang dia miliki, semakin putus asa mereka akan mencoba menarik saya untuk menyelamatkan hari itu. Saya mulai melihat hal-hal dari sudut pandang yang berbeda. Di masa lalu, setiap kali mertua saya menekan saya untuk menyerah, saya dulu berpikir lebih mudah untuk membiarkannya saja. Tapi kali ini, saya memahami sesuatu yang lebih mendalam. Bagi orang-orang seperti ibu mertua saya dan Jessica, obsesi mereka terhadap penampilan bukan hanya kebiasaan buruk. Itu adalah kecanduan. Mereka bersedia mengeluarkan uang jauh di luar kemampuan mereka hanya untuk menerima beberapa kata pujian. Dan seperti pecandu lainnya, mereka akan selalu membutuhkan kambing hitam untuk membayar harga dari kesenangan mereka. Michael terus memainkan peran sebagai suami yang masuk akal, peran yang telah saya lihat berkali-kali. Dia tidak lagi secara langsung menyebutkan bonus triwulanan saya. Sebaliknya, dia mulai menggunakan pendekatan yang lebih lembut dan tidak langsung. Suatu malam, ketika saya sedang melipat pakaian, dia bersandar di sandaran kepala dan berkata dengan suara yang sangat lembut, "Ini pesta sekali seumur hidup untuk ibu. Kate, saya tahu kamu tidak bahagia akhir-akhir ini, tapi jangan membuat segalanya terlalu tegang. Apapun yang terjadi, mari kita coba bersikap anggun menghadapinya." Di permukaan, itu terdengar seperti seorang suami yang menasihati istrinya untuk menjaga kedamaian. Tapi saya tahu lebih baik. Itu bukan nasihat. Itu adalah dasar psikologis. Dia secara halus mengingatkan saya bahwa jika ada sesuatu yang salah pada hari pesta, saya harus bersikap anggun dan membiarkannya berlalu. Dan dalam kosakata keluarganya, membiarkannya berlalu hanya pernah berarti satu hal. Saya harus membayar dan menelan kemarahan saya. Saya menoleh untuk melihat suami saya dan bertanya dengan tenang, "Apa yang kamu takut saya akan buat keributan tentangnya, Mike?" Dia terlihat kaget, tapi hanya sesaat. Kemudian dia terkekeh, "Saya hanya berbicara secara umum. Mengapa kamu begitu sensitif?" Saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya hanya selesai melipat kemeja di tangan saya, meletakkannya di laci, dan mematikan lampu. Di luar, saya tetap diam seperti biasa. Saya membiarkan mereka berpikir bahwa saya hanya sedang murung, bahwa saya tidak tahu apa-apa, dan bahwa pada menit terakhir saya akan didorong ke arah yang mereka inginkan. Tetapi hanya saya yang tahu bahwa sejak panggilan telepon dengan Susan itu, saya telah menetapkan prinsip yang sangat jelas di benak saya. Itu adalah prinsip yang singkat, tetapi itu cukup untuk mencegah saya melunak lagi. Siapapun yang menginginkan kemuliaan akan membayar harganya. Sejak malam itu, saya tidak mengatakan sepatah kata pun kepada siapapun tentang uang atau pesta. Saya terus pergi bekerja tepat waktu,
makan malam dengan keluarga ketika saya di rumah, dan mendengarkan bualan ibu mertua saya dan omong kosong Michael seolah-olah tidak ada yang salah. Tetapi di balik ketenangan itu, saya mengamati dengan sangat jelas bagaimana mereka berjalan semakin dalam ke dalam lubang yang mereka gali. Saat hari pesta semakin dekat, pengeluaran Jessica menjadi semakin keterlaluan. Awalnya, itu hanya paket standar untuk 200 tamu. Kemudian dia meningkatkan ke menu yang lebih mahal, mengatakan akan memalukan menyajikan makanan biasa-biasa saja kepada tamu ibunya. Kemudian dia bersikeras menambahkan latar belakang LED raksasa, bar makanan penutup, foto booth dengan cetakan instan untuk tamu, dan bahkan meningkatkan anggur di setiap meja dari pilihan rumah ke label yang lebih mahal, hanya karena terlihat lebih baik. Setiap kali, ibu mertua saya tidak hanya gagal menghentikannya. Dia justru mendorongnya. Dia akan berkata dengan nada yang setengah bangga, setengah bersemangat. Saya hanya melakukan ini sekali seumur hidup. Jika Anda akan melakukannya, lakukanlah dengan benar. Orang-orang harus masuk dan terkesan. Mendengarnya, saya hanya merasakan dingin di dalam diri saya. Orang-orang biasanya takut miskin, tetapi bagi ibu mertua saya, ketakutan terbesarnya bukanlah kekurangan uang, tetapi kehilangan satu tatapan kekaguman dari orang lain. Suatu hari, dia duduk di ruang tamu dengan ponselnya, membual kepada seseorang, mengundang orang lain. Saya lewat dan mendengarnya tertawa terbahak-bahak. Jessica saya sangat teliti. Dari makanan hingga dekorasi, dia meningkatkan semuanya. Dia bilang pesta untuk ibunya tidak bisa kurang dari sempurna. Hanya dari kalimat itu saja, saya tahu total biayanya pasti telah membengkak jauh di luar perkiraan awal. Dengan setiap tambahan, lubang di bawah mereka semakin dalam. Sore sebelum pesta, saya berada di kantor rumah saya meninjau laporan ketika Michael masuk. Dia tidak langsung duduk, tetapi bersandar di kusen pintu. Wajahnya menunjukkan keraguan seolah-olah ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Saya menatapnya tanpa sepatah kata pun. Akhirnya, dia berbicara, untuk pesta besok, ingat untuk membawa kartu kredit dan uang tunai jika diperlukan. Kamu tidak pernah tahu jika ada sesuatu yang muncul dan kita perlu menanganinya. Mendengar itu, saya meletakkan pena saya dengan sangat perlahan. Kata-katanya terdengar santai, tetapi itu adalah pengakuan paling terang-terangan. Saya menatap suami saya. Suara saya datar. Apakah saya akan ke pesta ulang tahun ibu? Atau saya akan menyelamatkan proyek kesombongan keluargamu? Michael terkesiap, lalu mengerutkan kening. Saya hanya mengatakan untuk bersiap-siap. Kita keluarga, kita saling membantu. Mengapa kamu harus membuat segalanya begitu dramatis? Saya tertawa, tapi itu bukan suara yang bahagia. Kita keluarga, saya mengulang perlahan. Ketika kamu membutuhkan uang saya, kita keluarga. Tapi ketika ibumu meremehkan saya, ketika saudara perempuanmu memperlakukan saya seperti ATM berjalan, mengapa tidak ada yang ingat bahwa saya keluarga saat itu? Wajah Michael berubah karena jengkel. Suaranya meninggi. Kamu selalu harus mengungkit masalah lama. Ini hal kecil. Dan kamu terus-menerus membicarakannya. Saya tidak berdebat lebih lanjut. Ketika Anda menusuk beberapa orang di titik-titik paling tersembunyi dan memalukan mereka secara otomatis menjadi marah untuk menenggelamkan kebenaran. Saya telah melihatnya terlalu sering dengan keluarganya. Saya hanya mengangguk sedikit dan berkata, "Baiklah, saya akan datang besok." Suara saya begitu tenang sehingga bahkan Michael tidak bisa menebak apa yang sebenarnya saya pikirkan. Keesokan paginya, sejak saya membuka mata, saya tahu hari itu tidak akan menjadi hari yang damai. Suasana di rumah benar-benar berbeda. Ibu mertua saya bangun saat fajar untuk menata rambut dan riasan, duduk di depan cermin sejak pukul 7 pagi, wajahnya berseri-seri seolah sedang mempersiapkan pernikahannya sendiri. Jessica bergegas dengan ponselnya menempel di telinga. Sesekali menelepon tempat acara, lalu fotografer, lalu MC, suaranya keras dan penuh kegembiraan. Dia terlihat sangat sibuk, siapapun akan berpikir dia mengendalikan segalanya. Hanya saja, saya anehnya tenang. Saya memilih gaun berwarna gelap yang sederhana, elegan tapi tidak mencolok. Saya merias wajah seminimal mungkin,
mengikat rambut ke belakang, dan mengambil tas saya seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa di tas saya hari itu tidak ada kartu kredit yang diandalkan mertua saya. Satu-satunya hal yang saya bawa adalah pikiran yang jernih dan ingatan yang cukup tajam untuk tidak membiarkan diri saya berperan sebagai pembayar utang orang lain. Dalam perjalanan keluar ke mobil, ibu mertua saya berbalik dan memanggil saya. Akan ada banyak orang hari ini, Catherine. Ingatlah untuk bersikap sopan. Kami tidak ingin ada yang berpikir menantu keluarga ini kurang anggun. Saya berbalik dan tersenyum tipis. Jangan khawatir, Eleanor. Saya tahu persis siapa yang perlu bersikap terbaik hari ini. Kata-kata saya membuatnya berhenti sejenak, tetapi dia hanya mengerutkan kening dan tidak mendesak lebih jauh. Ketika kami tiba di klub pedesaan, semuanya persis seperti yang saya harapkan, bahkan mungkin lebih mewah dari yang saya bayangkan. Aula masuk dan aula dihias mewah dengan latar belakang raksasa di tengah bertuliskan, "Selamat ulang tahun ke-65, Eleanor." Di samping potret besar Eleanor yang tersenyum, Jessica bergerak di sekitar ruangan seolah dia pemilik tempat itu. Senyum konstan di wajahnya, melambai kepada setiap orang saat tamu tiba. Dia akan menyapa mereka dengan hangat. "Ya, saya mengurus semuanya untuk ibu hari ini." Mendengar ini wajah Eleanor mekar seperti bunga, dan Michael, berdiri di sampingnya, tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Saya duduk di meja saya lebih awal, mengamati semuanya tanpa banyak bicara. Saya memperhatikan bahwa sementara tawa Jessica keras, seiring berjalannya malam, matanya mulai melesat kemana-mana lebih sering. Orang luar tidak akan menyadarinya, tetapi bagi saya itu adalah tanda yang jelas dari seseorang yang menunggu krisis yang dia tahu tidak bisa dia tangani. Michael sama. Dia menyapa tamu dan berbicara, tetapi sesekali, dia akan melirik cepat dan gugup ke meja depan dan area tempat para manajer berdiri. Pesta berlangsung. Para tamu makan dan minum sepuasnya, dan paduan suara pujian dan harapan baik memenuhi udara. Ibu mertua saya menikmati waktu luangnya, pipinya memerah karena anggur dan kegembiraan murni. Jessica memainkan peran sebagai putri yang berbakti dengan sempurna. Jika Anda tidak tahu lebih baik, Anda akan bertepuk tangan. Dan kemudian, pada saat yang tepat itu, tepat saat makanan penutup disajikan dan obrolan mulai mereda, manajer acara keluar dengan mapnya. Dia memindai ruangan, berhenti selama beberapa detik, lalu langsung menuju meja saya. Saya melihatnya dengan jelas dari seberang ruangan. Saat Jessica melihatnya, wajahnya menjadi pucat. Tangan Michael membeku di udara. Manajer berhenti di depan saya, menundukkan kepalanya dengan sopan, dan berkata dengan suara yang jelas dan profesional, "Nyonya Davies, jika Anda sudah siap, kita bisa menyelesaikan sisa saldo untuk acara hari ini." Saya perlahan mendongak. Seluruh aula mulai berbalik dan menatap. Tangan Eleanor membeku. Jessica berpura-pura bingung. Michael menatap saya, matanya memohon, menuntut agar saya mengerti apa yang harus saya lakukan. Saya mengambil faktur, melihatnya sekilas, dan meletakkannya di atas meja. Lalu saya perlahan berdiri, menatap setiap wajah mereka, keluarga suami saya. Saya membiarkan keheningan di aula semakin dalam lalu saya berbicara. Suara saya cukup jelas untuk setiap kata terdengar. Apakah kalian semua benar-benar mengharapkan saya untuk membayar sisa 40 dolar? Untuk menyelamatkan sandiwara yang menyedihkan ini? Kalian tidak cukup cerdik untuk menjebak saya. Suasana di aula tidak hanya pecah, tetapi hancur. Tetapi anehnya, semakin banyak mata yang menatap saya, semakin jernih pikiran saya. Mungkin itu karena saya telah mengantisipasi momen ini selama berhari-hari. Saya tidak lagi terkejut, tidak lagi panik, dan tentu saja tidak lagi terbiasa menelan keluhan saya seperti yang telah saya lakukan berkali-kali sebelumnya. Saya mengambil faktur itu lagi, membalik-balik halamannya perlahan. Gemeresik kertas itu terdengar keras dalam keheningan total ruangan. Saya membaca dengan suara keras. Cukup keras untuk didengar oleh meja-meja di dekatnya. Total 52.450 dolar. Uang muka 10.000 dolar. Sisa saldo 42.450 dolar. Apakah itu benar? Manajer acara yang berdiri di depan saya terlihat bingung tetapi tetap mengangguk. Ya, itu benar,
Nyonya. Saya meletakkan faktur itu dan berbalik untuk menatap langsung Jessica. Dia berdiri kurang dari 3 meter jauhnya. Wajahnya kaku, meskipun dia masih mencoba memaksakan senyum. Saya bertanya, suara saya benar-benar normal. Begitu normal sehingga siapapun bisa tahu saya memberinya satu kesempatan terakhir untuk menyelamatkan dirinya. Kamu bilang kamu akan menanggung seluruh paket, Jess. Jadi, silakan selesaikan sisanya ini. Jessica membeku selama beberapa detik. Saya melihat dia menelan ludah dengan susah payah. Tapi hanya beberapa saat kemudian, sesuai dengan karakternya, bagi seseorang yang hidup dengan kata-katanya, dia berhasil tertawa lemah. Dia menoleh ke orang-orang di meja sebelah seolah-olah untuk mengumpulkan keberanian, lalu berkata dengan suara keras, "Oh, ayolah, Kate. Kamu yang bekerja dengan klub untuk detailnya. Mengapa kamu tidak membayarnya dulu? Dan aku akan mentransfer uangnya nanti." Saya tertawa terbahak-bahak. Bukan tawa gembira, tetapi jenis suara kering dan tanpa humor yang membuat orang-orang di dekatnya mulai saling bertukar pandang gelisah. Saya menatapnya, bekerja dengan klub, apa yang kamu bicarakan? Saat saya bertanya, para bibi dan paman di meja-meja terdekat mulai berbisik. Beberapa mengerutkan kening sementara yang lain duduk tegak, ingin mendengar setiap kata. Michael, melihat situasi menyimpang jauh dari jalur yang diinginkannya, dengan cepat campur tangan. Dia melangkah, dan meskipun dia berbicara dengan suara rendah, gigi yang terkatup rapat dan nada tegang mengkhianati keputusasaannya. "Kate, jangan membuat keributan. Kita punya tamu." Saya berbalik untuk melihat suami saya. Pria ini, bahkan pada saat seperti ini, hanya peduli tentang kehilangan muka. Saya bertanya kepadanya, tidak repot-repot merendahkan suara saya. "Kamu takut kehilangan muka? Kalau begitu suruh kakakmu membayar tagihannya. Aku tidak pernah setuju untuk menanggung ini." Pernyataan itu seperti tamparan tak terlihat di seluruh aula. Ibu mertua saya, yang duduk di meja utama, tangannya masih memegang gelas, melihat ekspresinya berubah total. Dia bangkit dari kursinya, kakinya bergesekan keras dengan lantai. Meskipun dia terlihat terguncang, dia mencoba mempertahankan ketenangan matriarknya di depan kerabat. Dia menatap saya, suaranya tegang. "Catherine, sudah cukup. Ini masalah keluarga. Bayar saja sekarang dan kita akan menyelesaikannya di rumah. Bagaimanapun, hari ini adalah hari istimewa saya." Saya menatapnya. Jika ini beberapa tahun yang lalu, permintaannya tentang hari istimewanya sudah cukup untuk membuat saya mengertakkan gigi dan mengeluarkan kartu kredit saya. Tapi tidak hari itu. Hari itu, yang bisa saya lihat hanyalah bahwa hari istimewanya yang disebut-sebut itu dibangun di atas dasar penipuan dan perhitungan oleh putra dan putrinya sendiri. Saya memotongnya segera setelah dia selesai berbicara. "Tidak, saya tidak akan membayar. Orang yang membuat janji adalah orang yang membayar." Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun sebagai menantu perempuan, saya telah berbicara dengannya begitu blak-blakan dan tepat di depan semua kerabat kami. Saya bisa mendengar dinginnya suara saya sendiri. Itu bukan tindakan agresi, itu adalah suara seseorang yang terlalu lelah untuk lagi mempermanis kebenaran untuk siapapun. Segera setelah itu, gelombang bisikan menyebar di antara meja-meja. Orang-orang di dekatnya mulai bertanya satu sama lain dengan suara rendah. Seorang bibi bahkan membungkuk ke tetangganya dan berkata tanpa repot-repot menutup mulutnya, "Tunggu, jadi siapa yang seharusnya membayar?" Seorang paman mengerutkan kening, menatap tajam ke arah Jessica. Aula yang begitu meriah beberapa saat sebelumnya kini dipenuhi dengan keheningan yang tegang dan canggung, hanya diselingi oleh bisikan. Saat itulah wajah Jessica benar-benar pucat. Bukan pucat samar seperti sebelumnya, tetapi pucat pasi yang benar-benar mematikan. Matanya melesat dari ibunya ke saudara laki-lakinya, lalu ke saya. Saya tahu dia panik karena naskah telah melenceng sepenuhnya. Dia berasumsi bahwa saat manajer mendekati saya di depan semua orang, saya akan mengerti peran saya dan membayar untuk menyelamatkan citra keluarga. Dia tidak pernah membayangkan saya akan berani berdiri dan memanggilnya di depan umum seperti itu. Adapun Michael, dia kehilangan semua ketenangan awalnya. Pembuluh darah di pelipisnya berdenyut.
Bibirnya terkatup rapat, dan matanya terus berkedip antara saya, manajer, dan meja-meja kerabat. Saya tahu persis apa yang dia rasakan. Dia tidak khawatir tentang saya atau ibunya. Dia ketakutan bahwa permainan yang telah mereka konstruksi dengan hati-hati sedang berantakan di depan penonton langsung. Manajer acara berdiri di sana, terjebak. Dia menatap saya, lalu ke Jessica seolah menunggu seseorang untuk akhirnya bertanggung jawab. Saya tetap berdiri di dekat meja, satu tangan bertumpu pada faktur, merasakan ketenangan yang mengejutkan saya sendiri. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya sudah cukup bicara. Langkah selanjutnya bukan milik saya. Itu terserah orang-orang yang begitu keras mengklaim sorotan. Ibu mertua saya menatap saya, lalu Jessica, lalu Michael. Untuk pertama kalinya, saya melihat emosi baru yang aneh berkedip di matanya. Itu tidak sepenuhnya pencerahan, tetapi tentu saja bukan cahaya bangga yang dia miliki di awal malam. Dan Jessica, bibirnya mulai bergetar. Dia mencoba menelan, mencoba tersenyum, tetapi semakin dia mencoba, semakin wajahnya mengkhianati kepanikannya yang luar biasa. Dan pada saat itu, saat seluruh ruangan mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah, saya tahu satu hal. Citra, status sosial yang telah dibangun mertua saya dengan susah payah selama berminggu-minggu akhirnya mulai retak. Begitu Jessica melihat gelombang opini berbalik, dia mengubah taktiknya. Tidak lagi membeku di tempat, dia tiba-tiba memegangi dadanya, matanya berkedip-kedip seolah dia akan menangis. Kemudian, dalam gerakan klasik seseorang yang salah, tetapi putus asa untuk berperan sebagai korban, dia menoleh kepada saya, suaranya melengking di ruangan yang tenang. Kamu melakukan ini dengan sengaja, kan? Kamu mencoba merusak ulang tahun ibu. Begitu dia mengatakan itu, beberapa kerabat yang lebih tua di meja utama menoleh untuk menatap saya dengan ketidaksetujuan. Satu mengerutkan kening, yang lain menghela napas, dan beberapa lagi menyatakan ketidakpuasan mereka dengan jelas. Saya tahu reaksi itu dengan baik. Bagi orang luar yang tidak tahu seluruh cerita, mereka hanya melihat satu hal. Pada hari istimewa ibu mertuanya, menantu perempuannya menolak membayar, menyebabkan keributan. Itu saja sudah cukup untuk membuat mereka berpikir saya tidak masuk akal. Seorang bibi dari pihak ibu mertua saya membungkuk dan berkata dengan suara rendah tapi terdengar. Apapun itu, kamu harus menyelesaikannya di rumah. Membuat keributan di depan semua orang seperti ini tidak benar. Seorang paman lain menggelengkan kepala dengan ekspresi jijik yang lelah. Jessica, melihat beberapa tatapan simpatik, segera memberanikan diri. Dia menggigit bibirnya, air mata menggenang di matanya, dan melanjutkan dengan suara tercekat dan sedih. Saya bekerja sangat keras untuk ibu selama berminggu-minggu, dan sekarang pada saat terakhir, kamu berdiri dan mengatakan hal-hal seperti itu. Bagaimana kamu ingin keluarga kita terlihat di depan semua orang? Saya hampir tertawa terbahak-bahak. Sungguh, semakin terpojok dia, semakin baik aktingnya. Tapi kali ini, saya tidak memotongnya. Saya berdiri diam di sana, membiarkannya berbicara, membiarkan tatapan tidak setuju dari sekitar ruangan semakin intens. Saya mengerti dengan sempurna. Untuk membuka topeng seorang aktor, Anda harus membiarkan mereka terlalu banyak berakting. Saya menunggu sampai dia selesai. Lalu saya perlahan meraih ke bawah, mengambil ponsel saya, dan membuka catatan yang telah saya siapkan sebelumnya. Saya tidak berbalik untuk berdebat dengannya, juga tidak terlibat dengan kerabat. Saya berjalan langsung ke manajer acara, menunjukkan ponsel saya kepadanya, dan berkata dengan jelas dan sengaja, bisakah Anda tolong bacakan ini untuk semua orang? Siapa penanda tangan kontrak? Manajer terkejut. Dia jelas tidak menyangka saya akan meningkatkan masalah seperti ini. Dia melirik Jessica, lalu ke ibu mertua saya, lalu kembali ke saya. Postur canggungnya menunjukkan bahwa dia tahu dia berada di tengah-tengah drama keluarga yang kacau. Tapi dengan puluhan mata tertuju padanya, dia tidak bisa menghindarinya. Akhirnya, dia berdeham dan berkata perlahan. Kontrak acara ditandatangani atas nama Nona Jessica Davies. Uang muka awal $10.000 juga ditransfer dari rekeningnya. Begitu dia selesai,
Desahan kolektif terdengar dari meja-meja di dekatnya. Itu tidak keras, tetapi cukup terdengar oleh seluruh ruangan. Beberapa orang yang telah menatap saya dengan marah beberapa saat sebelumnya kini berbalik untuk menatap Jessica. Seorang bibi buyut bergumam, "Tunggu sebentar. Lalu apa semua tentang menantu perempuan yang bertanggung jawab itu?" Seorang paman di dekat pintu menopang sikunya di atas meja, menatap Jessica seolah dia baru saja menemukan sesuatu. Saya tidak membiarkan kerumunan mereda. Saya melangkah maju lagi, memposisikan diri di lorong di mana semua orang bisa melihat saya dengan jelas. Saya mengangkat ponsel saya sedikit lebih tinggi, suara saya tajam, dan ini, catatan pribadi Anda kepada staf klub. Dikatakan, jika ada biaya tak terduga atau jika pembayaran akhir perlu diselesaikan segera, harap temui ipar perempuan saya karena dia mengendalikan keuangan keluarga. Apakah itu benar? Wajah Jessica yang sudah pucat menjadi pias. Itu bukan lagi pucat karena malu. Itu adalah warna ketakutan yang sesungguhnya. Bibirnya bergerak beberapa kali sebelum dia berhasil tergagap. Saya hanya mengatakan itu demi kenyamanan. Saya memotongnya sebelum dia bisa mengarang kebohongan lain. Tidak, kamu tidak mengatakannya demi kenyamanan. Kamu mengatakannya agar ketika kamu kekurangan, mereka akan datang dan menekan saya. Setiap kata yang saya ucapkan lambat dan jelas. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan, tidak ada kepahitan. Tetapi ketenangan itulah yang memungkinkan semua orang di ruangan itu mendengar kekotoran seluruh masalah. Dari meja-meja, orang-orang mulai bersandar di kursi mereka, seolah-olah mereka baru saja menyaksikan perubahan plot yang dramatis. Seorang bibi dari pihak ayah mertua saya mengerutkan bibir dengan jijik pada Jessica dan menggelengkan kepalanya. Yang lain tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresi mereka telah berubah total. Dari rasa ingin tahu dan ketidaksetujuan terhadap saya, mereka beralih ke kecurigaan dan pengawasan terhadap putri tuan rumah sendiri. Pada saat itu, Michael tidak tahan lagi. Dia melangkah maju, wajahnya memerah, dan meraih pergelangan tangan saya. Cengkeramannya sangat erat, bukan karena kekuatan, tetapi karena semua kemarahan dan kepanikan yang telah menumpuk. Dia mendesis melalui gigi yang terkatup. "Diam, Kate, kita akan membicarakan ini di rumah." Saya menoleh untuk melihat suami saya sesaat, tetapi dalam sekejap itu, saya melihat wajah aslinya. Dia bukan lagi suami yang masuk akal, bukan lagi putra yang berbakti yang khawatir tentang ibunya. Dia hanyalah seorang pria yang terpojok yang rencananya telah digagalkan. Dengan putus asa mencoba membungkam saya. Saya menarik lengan saya dari genggamannya dengan begitu kuat sehingga dia terhuyung mundur. Kemudian saya menatap matanya dan berkata cukup keras untuk didengar oleh semua orang yang baru saja mengasihani saudara perempuannya. "Tidak, kita akan menyelesaikannya sekarang." Saya berbalik perlahan, menatap dari ibu mertua saya ke Jessica dan ke semua wajah yang menatap saya dari sekitar aula. Kemudian saya mengatakan sesuatu yang selama bertahun-tahun pernikahan saya, tidak ada yang pernah membayangkan saya berani mengatakannya di depan umum. Saya bukan ATM keluarga ini. Aula itu jatuh ke dalam keheningan yang mati dan menyesakan. Tidak ada lagi sendok yang berdenting. Tidak ada lagi kursi yang bergeser. Tidak ada lagi bisikan. Keheningan itu begitu tebal sehingga saya bisa mendengar napas saya sendiri. Ibu mertua saya berdiri terpaku, tangannya mencengkeram serbet, gemetar. Jessica terpaku di tempat, matanya lebar dan kosong. Dan Michael, dia menatap saya seolah saya adalah orang asing. Pada saat itu, saya tahu saya telah melewati batas terakhir. Saya bukan lagi menantu perempuan yang diam. Dan begitu keheningan itu pecah, tidak ada seorang pun di keluarga suami saya yang bisa memaksanya kembali ke tempatnya. Saat kata-kata saya terlontar, Jessica tampak seolah-olah udara telah diperas dari paru-parunya. Dia berdiri terpaku di tengah aula. Bahunya mulai bergetar dan kemudian dia tiba-tiba menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Tapi saya bisa langsung tahu bahwa itu bukan kehancuran total dari seseorang yang benar-benar menyesal. Itu adalah pertunjukan, sebagian kepanikan nyata, sebagian tindakan yang diperhitungkan yang dirancang untuk melepaskan ketegangannya sendiri dan mendapatkan simpati. Dia tercekat di antara isakan. Saya hanya ingin melakukan sesuatu yang baik untuk ibu.
Saya tidak pernah berpikir akan berakhir seperti ini. Saya tidak percaya kamu akan memperbesar masalah seperti ini. Mendengar itu, beberapa kerabat yang lebih tua di bagian depan ruangan mulai berbicara, tetapi nada teguran mereka tidak lagi sekeras sebelumnya. Seorang bibi buyut dari pihak Eleanor menghela napas. Yah, apapun masalahnya, harus dibicarakan di rumah. Ini tempat umum. Seorang paman lain mengerutkan kening, melihat bolak-balik antara kami dan menambahkan, Jessica jelas salah. Tapi pada titik ini, kalian harus mencoba saling membantu. Saya mendengar semuanya tetapi tidak langsung merespons. Saya hanya menatap Jessica yang masih menangis lalu pada ekspresi yang goyah di sekitar ruangan. Saya tahu ini adalah saat di mana akan paling mudah untuk menyerah. Orang sering seperti itu. Pemandangan air mata membuat mereka melupakan tindakan yang menyebabkannya. Tapi tidak saya. Saya tidak lupa bagaimana dia dengan cermat merencanakan untuk mengalihkan tagihan kepada saya. Dan saya tentu saja tidak lupa suara Michael di balkon. Ketika tagihan datang, jika kamu kekurangan, aku akan berbicara dengan Kate. Tepat saat itu, Michael melangkah maju, wajahnya merah padam, dadanya terengah-engah. Dia menyatakan dengan lantang kepada seluruh ruangan, seolah mencoba merebut kembali perannya sebagai pria yang bertanggung jawab. Baiklah, saya akan membayarnya. Apakah kamu senang sekarang, Kate? Ruangan itu ramai dengan gelombang bisikan lain. Beberapa orang menatapnya seolah mereka lega akhirnya melihat seorang pria di rumah tampil. Tapi saya menatap langsung suami saya, ekspresi saya dingin, saya bertanya perlahan. Setiap kata jelas. Dengan uang apa, Michael? Uangmu atau uangku? Pertanyaan itu mendarat tepat saat dia mencoba menyelamatkan harga dirinya, dan itu menghantamnya seperti pukulan fisik. Wajahnya menjadi kaku. Para kerabat di sekitar kami segera mulai saling bertukar pandang. Seorang bibi di meja dekat panggung bergumam cukup keras untuk saya dengar. Tunggu, jadi siapa yang membayar semua ini selama ini? Saya tidak memberi Michael kesempatan untuk mengelak atau memberikan jawaban yang samar. Saya melangkah setengah langkah lebih dekat. Mata saya masih terkunci pada matanya. Cicilan rumah, cicilan mobil, tagihan medis ibu, siapa yang membayarnya? Katakan padaku. Udara di aula menjadi pekat. Saya tidak perlu berteriak atau menyebutkan setiap keluhan. Beberapa pertanyaan itu sudah cukup karena itu adalah kebenaran. Kondominium yang kami tinggali, pembayaran bulanan, saat Eleanor dirawat di rumah sakit dan semua pengeluaran rumah tangga utama, sebagian besar berasal dari gaji saya. Michael tidak mampu menghasilkan uang, tetapi uangnya selalu tampak menghilang. Kadang-kadang itu investasi dengan seorang teman. Lain kali untuk pengeluaran bisnis atau untuk membantu Jessica sedikit. Orang yang selalu harus menanggung beban keuangan, orang yang menjaga rumah tangga mereka agar tidak runtuh adalah saya. Michael membuka mulut untuk berbicara, lalu menutupnya lagi. Saya melihat otot rahangnya mengencang, matanya melesat pergi. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia tidak bisa memberikan satupun bantahan di depan keramaian. Bukan karena dia merasa malu, tetapi karena kebenaran terlalu jelas. Berdebat hanya akan semakin mengungkap siapa yang menjadi ketergantungan finansialnya. Saya menoleh untuk melihat ibu mertua saya. Eleanor masih berdiri, tetapi postur tubuhnya tidak lagi setegak sebelumnya. Tangannya mencengkeram erat tasnya. Bibirnya terkatup rapat. Ekspresinya telah berubah. Itu bukan lagi hanya kemarahan yang ditujukan kepada saya. Ada sesuatu yang lain yang goyah di matanya. Itu adalah tatapan seseorang yang dipaksa untuk menghadapi kebenaran yang telah dia abaikan secara sengaja selama bertahun-tahun. Dia menatap Michael untuk waktu yang lama, lalu kembali ke saya. Saya tahu bahwa, setidaknya pada saat itu, dia mulai bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan yang tidak pernah dia pertimbangkan sebelumnya. Mungkinkah menantu perempuan yang selalu dia kritik karena perhitungan sebenarnya adalah orang yang menopang seluruh keluarga mereka? Tapi saya tidak berhenti di situ. Orang yang pantas dipanggil bukanlah hanya suami saya. Saya menoleh ke Jessica. Dia masih menangis, tetapi isakannya lebih pelan sekarang. Mungkin bahkan dia menyadari bahwa lebih banyak air mata tidak akan menyelamatkannya. Saya menatap matanya. Suara saya dingin dan ringkas.
Kamu ingin mengadakan pesta besar untuk dipuji, Jess. Itu bagus. Tapi kamu harus membayarnya sendiri. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu selamanya. Kepala Jessica terangkat. Matanya tidak lagi dipenuhi dengan rasa sakit pura-pura seorang korban, tetapi dengan kemarahan beracun yang tulus. Kemarahan seseorang yang terbiasa menggunakan air mata untuk mendapatkan keinginannya dan untuk pertama kalinya menemukan lawannya tidak tergoyahkan. Bibirnya bergerak, tetapi tidak ada kata yang keluar. Bahkan dia tahu bahwa pada titik ini mengatakan lebih banyak hanya akan membawa lebih banyak rasa malu baginya. Dari meja-meja terdekat, arah tangga telah bergeser sepenuhnya. Beberapa saat yang lalu, tekanan ada pada saya, seolah-olah saya adalah orang yang tidak tahu bagaimana bersikap di hari istimewa ibu mertua saya. Tapi sekarang, berbeda. Orang-orang telah mendengar cukup banyak untuk memahami bahwa ini bukan hanya pesta ulang tahun. Itu adalah tontonan kesombongan yang sudah terlalu jauh. Dan di balik tontonan itu ada skema untuk mendorong tagihan kepada orang lain. Seorang bibi yang sebelumnya menasihati saya untuk membawanya pulang sekarang menatap Jessica dan menggelengkan kepalanya. Seorang paman di meja sebelah menopang dagunya di tangannya. Menatap Michael dengan kekecewaan yang tidak disembunyikan, ruangan itu tidak lagi melihat saya sebagai perusak pesta. Mereka akhirnya melihat sumber masalah yang sebenarnya pada Jessica, pada Michael, pada wajah buruk kesombongan dan perhitungan yang sedang terkelupas di depan semua orang. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun sebagai menantu perempuan, saya tidak merasa sendirian karena saya tahu bahwa sejak saat itu, keadaan telah berbalik. Dan orang-orang yang berpikir mereka bisa menggunakan kerumunan untuk memaksa saya menundukkan kepala sekarang adalah orang-orang yang ditatap. Melihat tatapan kolektif ruangan bergeser sepenuhnya ke arahnya, Jessica berhenti menangis dengan keras. Dia berdiri di sana, air mata masih mengalir di wajahnya, tetapi ekspresinya membeku seperti seseorang yang putus asa mencoba menghitung jalan keluar yang tidak ada lagi. Michael menggeretakkan giginya, tinjunya terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ibu mertua saya masih belum duduk, tetapi seluruh sikapnya telah berubah. Cahaya bangga yang berseri-seri dari sebelumnya telah hilang, digantikan oleh tatapan bingung seseorang yang menyaksikan tirai indah yang dia gantung terbakar di depan rumah yang penuh. Saya tahu bahwa jika saya berhenti di sini, mertua saya masih bisa menemukan cara untuk memutarbalikkan ini. Mereka bisa mengklaim itu adalah kesalahpahaman, salah komunikasi, pertengkaran keluarga sederhana yang lepas kendali. Tidak. Saya sudah terlalu lama menoleransi mereka untuk tahu bahwa jika Anda akan mengungkap kebohongan, Anda harus mencabutnya sampai ke akar-akarnya. Jika tidak, dalam beberapa hari, sayalah yang akan disalahkan karena mempermasalahkan hal kecil. Saya menatap langsung Jessica dan berkata, suara saya tidak keras, tetapi terdengar jelas di seluruh ruangan, uang muka $10,000 itu, kamu dapatkan dari rentenir, bukan? Saat saya mengatakannya, Jessica tersentak seolah dia dipukul secara fisik. Matanya membelalak, mulutnya terbuka, tetapi dia tidak bisa berbicara. Reaksi itu begitu instan sehingga hanya orang yang berdiri dekat yang akan menyadari dampaknya sepenuhnya. Tapi bagi saya, itu lebih dari cukup. Jika tidak benar, dia pasti akan langsung menyangkalnya. Hanya seseorang yang terpukul dengan kebenaran yang tepat yang mereka sembunyikan yang akan membeku seperti itu. Meja-meja terdekat meledak dalam gelombang bisikan baru. Seorang paman dari pihak keluarga membungkuk dengan tajam. Seorang bibi yang memegang segelas air berhenti di tengah tegukan. Saya tidak memberi Jessica waktu untuk pulih, saya melanjutkan, setiap kata terlontar perlahan dan disengaja. 3 hari yang lalu, rentenir itu menelepon nomor saya secara tidak sengaja. Apa kamu pikir saya tidak akan tahu? Saat itu, gumaman semakin keras, bukan lagi bisikan sopan dan terkendali seperti sebelumnya. Seseorang berseru, "Ya Tuhan, pinjaman uang cepat." Orang lain berbalik menatap ibu mertua saya dengan ekspresi campuran rasa ingin tahu dan kasihan. Status sosial yang telah dia hargai sepanjang malam kini runtuh sepotong demi sepotong dengan setiap kata yang saya ucapkan. Jessica tergagap. Kamu mengarang itu? Siapa yang meneleponmu? Tapi suaranya telah kehilangan semua keyakinannya.
Semakin dia menyangkalnya, semakin wajahnya mengkhianati kepanikannya. Saya menatapnya tanpa tersenyum, tanpa meninggikan suara saya. Saya hanya berbicara dengan datar. Jika saya mengarangnya, mengapa wajahmu begitu pucat? Jika saya berbohong, mengapa kamu tidak bisa menatap mata saya selama ini? Dia menggigit bibirnya, tangannya saling memilin. Saya tahu dia sedang mempersiapkan diri untuk tangisan lagi. Tapi kali ini, tidak ada yang akan semudah itu terpengaruh. Karena begitu kata-kata rentenir terdengar. Ceritanya bukan lagi tentang kekurangan finansial sederhana. Itu telah menjadi kisah tentang memanfaatkan utang untuk mendanai proyek kesombongan. Dengan seluruh keluarga dipertaruhkan, saya menoleh ke ibu mertua saya. Eleanor berdiri tidak jauh dari saya. Tapi dalam beberapa menit saja, dia tampak telah menua bertahun-tahun. Saya menatap matanya dan bertanya, Eleanor, apakah menurutmu putrimu adalah anak yang berbakti, atau dia sedang mempertaruhkan reputasimu? Pertanyaan itu menghentikannya tiba-tiba. Bibirnya bergerak, tetapi untuk pertama kalinya sejak kekacauan dimulai, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk membela putrinya. Mungkin bahkan dia tidak pernah membayangkan bahwa di balik semua bualan dan janji, saya akan mengurusnya, Bu, adalah uang dari rentenir. Dan utang semacam itu bukanlah permainan. Itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan orang ketika mereka putus asa atau sembrono. Wajah Michael memerah. Saya tidak tahu apakah dia malu karena terungkap di depan kerabat atau marah karena saya telah menggali begitu dalam. Tetapi dia masih mencoba menggunakan otoritas maskulinnya untuk menghentikan percakapan. Sudah cukup. Mari kita bayar tagihan dan pulang untuk membicarakan ini. Saya menoleh dengan cepat untuk menghadapi suami saya. Kalimat itu, pulang untuk membicarakan ini. Saya telah mendengarnya berkali-kali setiap kali mereka salah di depan umum. Setelah kami di rumah, sayalah yang selalu dipaksa untuk diam, untuk menahan, untuk membiarkannya saja. Tidak kali ini, saya tidak menjawabnya. Saya menoleh ke manajer acara. Suara saya begitu tegas sehingga dia secara naluriah menegakkan postur tubuhnya. Silakan lanjutkan sesuai kontrak. Orang yang menandatangani adalah orang yang membayar. Manajer menelan ludah dengan susah payah dan mengangguk sedikit. Saya tahu bahwa dengan kata-kata itu, saya baru saja memotong jalan keluar terakhir Jessica. Mulai sekarang, ini bukan tentang ipar perempuan yang mengelola keuangan keluarga. Ini tentang kontrak. Siapapun namanya yang tertera di sana adalah yang bertanggung jawab. Sesederhana itu, kemudian saya berbalik dan menatap mereka semua untuk terakhir kalinya, dari Jessica ke Michael ke ibu mertua saya, dan bahkan ke wajah-wajah kerabat yang membeku di meja mereka. Saya mengatakan satu hal lagi, sebuah kalimat yang selama bertahun-tahun pernikahan saya tidak pernah punya kesempatan untuk mengatakannya dengan begitu jelas. Saya tidak akan menyelamatkan citra palsu ini untukmu hari ini. Tidak ada yang menjawab. Jessica berdiri tak bergerak, air mata masih menetes, tetapi akting korbannya telah kehilangan semua kekuatannya. Saya melihat sekeliling ruangan dan tahu itu. Tidak ada yang membela dia lagi. Tidak ada yang berbalik untuk memarahi saya karena tidak menjaga kedamaian. Orang-orang yang sebelumnya menasihati saya untuk diam sekarang entah duduk diam, menggelengkan kepala, atau saling bertukar pandang yang mengatakan bahwa mereka akhirnya memahami seluruh cerita. Ibu mertua saya perlahan-lahan kembali duduk di kursinya. Dia tidak menangis, tetapi tangannya gemetar terlihat jelas. Michael berdiri seolah dia telah berubah menjadi batu, dan Jessica menundukkan kepalanya, tidak lagi memiliki keberanian untuk memainkan peran apapun. Dan saya tahu pada saat itu bahwa tontonan ulang tahun mewah yang telah mereka bangun dengan bualan, dengan uang pinjaman, dan dengan rencana yang diperhitungkan yang ditujukan kepada saya, telah benar-benar runtuh. Sandiwara pesta ulang tahun yang dibangun dengan hati-hati itu tidak runtuh dengan satu suara keras. Sebaliknya, ia hancur berkeping-keping tepat di depan semua orang. Pertama datanglah keheningan yang terkejut. Kemudian bisikan tumbuh menjadi obrolan yang terdengar. Ada saling pandang, kepala menggelengkan tanda ketidaksetujuan, dan seringai kasihan yang orang coba sembunyikan tetapi tidak pernah berhasil. Itu adalah hal yang paling ditakuti ibu mertua saya dalam hidup.
Bukan kemiskinan, bukan kehilangan uang, tetapi membiarkan dunia melihat keluarganya apa adanya. Manajer acara menunggu beberapa menit lagi sebelum dia harus sekali lagi mengungkit masalah pembayaran. Pada saat itu, Jessica merosot ke kursinya. Kepalanya tertunduk seolah semua tulang telah dikeluarkan dari tubuhnya. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Citra putri yang berbakti dan dermawan yang telah dia pupuk selama sebulan, telah mati pada hari yang seharusnya menjadi hari paling bersinar baginya. Michael berdiri di tengah aula, wajahnya bergantian antara merah dan pucat. Saya bisa melihat perjuangan batin di matanya. Di satu sisi adalah egonya sebagai pria yang telah terinjak-injak di depan umum. Di sisi lain adalah lubang $40.000 yang menganga di depannya. Akhirnya, setelah hampir 10 menit kekacauan, dia mengeluarkan ponselnya dan berjalan ke sudut yang tenang dekat meja resepsionis untuk menelepon. Saya tidak perlu mendengar untuk tahu apa yang dia lakukan. Dia meminjam uang dari seorang teman. Itu mungkin panggilan telepon paling memalukan dalam hidupnya. Pria yang selalu bertindak begitu benar, yang menghargai penampilan, yang memainkan peran sebagai pilar keluarga, kini berkerumun di sudut, menelan harga dirinya untuk memohon pinjaman untuk menutupi pesta yang saudara perempuannya klaim secara palsu. Ketika dia kembali, wajahnya pucat pasi, bibirnya terkatup rapat, kerahnya sedikit miring. Saya tahu sekilas bahwa dia telah kehilangan uang dan muka, dan baginya yang terakhir mungkin merupakan pukulan yang lebih menyakitkan. Begitu manajer menerima konfirmasi transfer bank, suasana di aula tidak dapat diselamatkan. Para tamu mulai bangkit dan pergi, tetapi bukan dengan ucapan selamat yang ceria seperti sebelumnya. Beberapa berjalan melewati meja ibu mertua saya dengan anggukan basa-basi. Yang lain menunggu sampai mereka berada di lorong untuk mulai berbisik dengan riuh. Beberapa menatap Jessica dengan kasihan, sementara yang lain menatap langsung ibu mertua saya dengan ejekan yang tidak mereka repot-repot sembunyikan. Saya berdiri di sana tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya tidak merasakan perasaan kemenangan yang mungkin diharapkan orang luar. Jujur, pada saat itu, saya hanya merasa lelah. Lelah harus melihat sebuah keluarga mengekspos semua bagian terburuknya untuk dilihat dunia. Tetapi bercampur dengan kelelahan itu adalah sensasi aneh berupa kelegaan, seolah-olah batu berat yang telah menindih dada saya selama bertahun-tahun akhirnya, setidaknya sebagian, telah terangkat. Ibu mertua saya telah kehilangan semua kemeriahan malam itu. Dia duduk tak bergerak di kursinya untuk waktu yang lama, menatap kosong ke meja tempat gelas-gelas setengah kosong berserakan. Lipstiknya masih sempurna, gaunnya masih indah, rambutnya masih rapi. Tetapi dia tampak benar-benar kosong. Itu adalah pertama kalinya saya melihat di wajahnya ekspresi yang bisa digambarkan sebagai rasa malu. Perjalanan pulang dari klub pedesaan singkat, tetapi terasa mencekik, tidak ada yang berbicara. Michael mencengkeram kemudi begitu erat hingga seolah-olah dia ingin menghancurkannya. Jessica duduk di belakang, matanya bengkak, sesekali mengeluarkan isakan kecil yang tertahan. Ibu mertua saya duduk di sebelah saya, tubuhnya kaku, menatap keluar jendela. Tidak ada lagi komentar tentang bagaimana malam itu hancur atau bagaimana saya bereaksi berlebihan atau bahwa kami akan membicarakannya di rumah. Hanya ada keheningan seberat timah. Saya juga diam. Bukan karena saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, tetapi karena saya tahu itu belum berakhir. Badai yang sebenarnya masih menunggu. Di aula yang penuh dengan orang, mereka harus menelan penghinaan mereka. Pulang ke rumah, di balik pintu tertutup, sifat asli mereka akan dilepaskan. Dan saya benar. Begitu kami melangkah masuk ke ruang tamu, Michael melempar kunci-kuncinya ke meja kopi kaca dengan dentingan keras yang mengagetkan. Dia berbalik menghadap saya, suaranya tercekat karena marah. Apa yang kamu lakukan malam ini benar-benar keterlaluan? Saya meletakkan tas saya di kursi dan berbalik menghadap suami saya. Anehnya, saya tidak lagi merasa terintimidasi oleh kemarahannya. Mungkin setelah semua yang terjadi, saya mengerti bahwa yang benar-benar panik bukanlah saya. Jawab saya langsung tanpa berkedip. Tidak, apa yang saya lakukan malam ini adalah menolak untuk digunakan lagi. Jawaban saya seperti menyiramkan bensin ke api. Michael melangkah ke arah saya, tetapi sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak,
Jessica menangis keras dan dramatis dari belakangnya. Suaranya tidak lagi tajam seperti di pesta, tetapi lembut dan bergetar. Semakin lembut suaranya, semakin menonjolkan ketidakberdayaannya yang menyedihkan. Keluargamu, dan kamu bahkan tidak mau membantu. Kamu hanya berdiri di sana, dan membiarkan ibu dipermalukan. Saya menoleh untuk melihatnya. Air matanya tidak lagi memengaruhi saya. Saya mengucapkan satu kalimat pendek, setiap kata menusuk, bantuan itu sukarela. Yang kamu inginkan adalah jaminan. Jessica terdiam, dia masih menangis, tetapi dia tidak bisa membantah karena dia tahu saya benar. Ketegangan di ruang tamu semakin dalam, ibu mertua saya duduk diam di sofa sejak kami pulang, tangannya terlipat di pangkuan, tatapannya terpaku pada lantai. Saya pikir dia akan memihak anak-anaknya seperti yang selalu dia lakukan, bahwa dia akan menemukan cara untuk menyalahkan saya. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia duduk di sana untuk waktu yang lama, begitu lama saya bisa mendengar detak jam dinding. Akhirnya, dia berbicara, suaranya rendah dan serak, kehilangan nada tajam dan memerintahnya yang biasa. Setiap kata seolah membawa beban yang sangat besar. Sudah cukup. Ini terjadi karena Jessica keterlaluan. Ruangan itu hening. Michael menatap ibunya seolah tidak percaya apa yang dia dengar. Kepala Jessica terangkat, mulutnya ternganga, dan saya, meskipun telah mempersiapkan diri untuk banyak kemungkinan, tidak menyangka hal itu. Itu bukan transformasi total dari pihak ibu mertua saya, bukan kebangkitan penuh, tetapi itu adalah retakan pertama kalinya dia tidak membela putrinya tanpa syarat. Dan pada saat itu, saya tahu sesuatu yang lain. Konflik di rumah ini bukan lagi hanya tentang tagihan pesta. Karena dengan kesetiaan ibu mertua saya yang mulai bergeser, Michael dan Jessica hanya akan menyerang saya lebih ganas lagi. Kata-kata ibu mertua saya baru saja mereda ketika Michael meledak. Dia berbalik dari ibunya ke saya. Wajahnya memerah karena marah dan mengacungkan jari gemetar ke wajah saya. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga ini hari ini. Suaranya bergema di dinding ruang tamu, tajam dan menuduh. Saya tetap pada pendirian saya. Setelah pesta, saya tahu tidak ada jalan kembali ke cara lama menjaga perdamaian. Kedamaian yang diinginkan mertua saya hanyalah keheningan saya dan dompet saya yang terbuka. Jessica, yang berani karena kemarahan kakaknya, menimpali. Dia merosot ke sofa, suaranya dipenuhi kebencian. Jika kamu membayar tagihannya terlebih dahulu, semuanya akan baik-baik saja. Kamu ingin mempermalukan saya di depan semua orang. Melihat saya menjadi bahan tertawaan pasti membuatmu sangat bahagia, kan? Saya mendengarkan, hati saya berubah menjadi dingin. Taktik itu, menangis sambil menyerang, saya telah melihatnya darinya berkali-kali. Setiap kali dia salah, dia menangis. Setiap kali dia terungkap, dia bertindak seolah-olah seluruh dunia menentangnya. Tapi malam itu, saya tidak punya kesabaran sedikit pun untuk kepura-puraan korbannya. Saya menatap matanya dan berkata perlahan, orang yang mempermalukanmu bukanlah saya. Itu adalah mulutmu sendiri, menulis cek yang rekening bankmu tidak bisa membayarnya. Kata-kata itu mengenai sasaran. Jessica bangkit, matanya menyala, wajahnya memerah, tampak seolah dia akan menerkam saya. Tapi sebelum dia bisa bergerak, Michael melangkah di depannya. Dia tidak berbalik untuk bertanya kepada saudara perempuannya apakah dia benar atau salah, juga tidak mengakui perannya sendiri dalam kekacauan itu. Dia hanya menatap saya, suaranya penuh dengan tuduhan. Kamu istri saya. Jika kamu tidak bisa mendukung keluargamu sendiri, setidaknya jangan menendang kami saat kami sedang jatuh di depan semua orang. Apakah kamu punya rasa hormat sedikit pun padaku? Saya tertawa tajam, tidak percaya, menggunakan pernikahan kami sebagai tameng untuk menuntut saya membayar utang saudara perempuannya. Bahwa dia masih bisa mengatakan itu tanpa ragu-ragu sangat memalukan. Saya menatap langsung ke arahnya. Tatapan saya tak goyah. Saya istrimu, Michael, bukan ATM untuk seluruh keluargamu menarik uang. Kali ini, bahkan ibu mertua saya tidak bisa tinggal diam. Dia bangkit dari sofa, suaranya meninggi, meskipun kurang baja yang biasa. Kedengarannya lebih seperti kebingungan yang jengkel.
Demi Tuhan, itu pesta ulang tahun saya. Kalian tidak bisa menyisihkan beberapa dolar untuk menghindari semua drama ini. Semua tamu sudah pergi dan di sini kalian masih bertengkar. Apa menurutmu ini sepadan? Saya menoleh ke arahnya. Di masa lalu, saya mungkin memilih untuk diam. Tapi malam itu, saya melihat dengan jelas bahwa keheningan saya hanya memberi makan irasionalitas mereka. Saya menjawab dengan tegas. Jika hanya beberapa dolar, mengapa kamu tidak menyuruh putrimu membayarnya sendiri? Ruangan itu kembali hening. Pertanyaan saya, meskipun tidak berteriak, seperti batu yang dilemparkan ke kolam yang tegang dan tenang. Ibu mertua saya membeku, tatapannya beralih dari saya ke Jessica. Itu bukan lagi tatapan perlindungan mutlak, tetapi tatapan bertanya, curiga, dan kelelahan. Saya tahu ada retakan yang terbentuk dalam keyakinannya. Melihat ibunya goyah, Michael semakin putus asa. Dia melangkah tepat di depan saya, suaranya tiba-tiba menjadi tenang yang menipu, seolah-olah dia dengan sabar beralasan dengan istri yang sulit. Baiklah. Apa yang sudah terjadi, biarlah. Transfer saja 42.000 kepada saya. Anggap saja sebagai pinjaman kepada keluarga. Jess dan saya akan membayarmu kembali kapan kami bisa. Kita keluarga, Kate. Mengapa kamu harus begitu sulit? Saya menatap suami saya selama beberapa detik dan kemudian saya tertawa terbahak-bahak. Itu bukan tawa bahagia, tetapi suara pahit yang hampa yang terasa seperti abu di tenggorokan saya. Apa kamu tidak malu mengatakan itu? Tanya saya. Ketika kamu perlu menguras rekening saya, kita keluarga, ketika saya membutuhkan rasa hormatmu, di mana kamu? Sebelum Michael bisa menjawab, saya membuka ponsel saya, membuka aplikasi perbankan saya, dan meletakkannya di meja kopi di depan semua orang. Lampu ruang tamu menerangi layar. Saya mengetuknya ringan dengan jari saya, suara saya datar. Akun bersama. Saya mengunci hak transfermu siang ini. Jangan kira saya cukup bodoh untuk membiarkanmu menyudutkan saya di pesta dan kemudian pulang untuk mengosongkan rekening saya. Kali ini, wajah Michael benar-benar pucat. Saya melihat rahangnya mengencang, kilatan panik di matanya. Itu hanya kilatan, tetapi itu sudah cukup. Saya tahu dia memang berencana untuk menekan saya agar mentransfer uang setelah kami pulang. Entah melalui bujukan, teriakan, atau menggunakan ibunya sebagai pengungkit, tujuan akhirnya sama. Uang saya. Melihat rencana kakaknya digagalkan, Jessica mengubah nada bicaranya lagi. Air mata berhenti. Dia menurunkan tangannya dari wajahnya dan menatap saya dengan kebencian murni dan tak terkontaminasi. Kamu sangat perhitungan. Kamu merencanakan ini semua, kan? Kamu ingin melumuri lumpur ke wajah ibuku. Kamu menunggu hari yang tepat ini untuk mempermalukan keluargaku. Saya melangkah satu langkah ke arahnya. Tidak cepat, tidak agresif, tetapi itu sudah cukup untuk membuatnya secara naluriah mundur setengah langkah. Saya menatap matanya dan berkata perlahan, setiap kata sengaja, tidak. Saya mempersiapkan diri agar tidak diinjak-injak oleh orang sepertimu lagi. Tepat setelah saya selesai berbicara, kami mendengar derit ban di luar, diikuti oleh langkah kaki yang berat di jalan masuk. Sebelum ada yang bisa bereaksi, seseorang mulai menggedor pintu depan. Kekuatan pukulan membuat seluruh kusen bergetar. Suara kasar seorang pria yang penuh ancaman berteriak melalui pintu. Jessica, buka. Pembayaran sudah jatuh tempo. Jangan pura-pura mati di sana. Seluruh keluarga membeku. Darah mengering dari wajah Jessica. Michael bergegas ke jendela, menarik gorden tertutup seolah tidak melihat pria-pria itu akan membuat mereka menghilang. Ibu mertua saya perlahan menoleh ke putrinya, matanya lebar dengan campuran kaget dan teror. Dan saya, yang berdiri di tengah ruang tamu itu, tahu satu hal dengan kepastian mutlak. Apa yang terjadi di klub pedesaan hanyalah babak pembuka. Badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Gedoran di pintu terus berlanjut, tak henti-hentinya, seolah-olah orang-orang di luar bertekad untuk mendobraknya. Michael berdiri di dekat jendela, punggungnya menempel ke dinding, sementara Jessica membeku di tengah ruangan, wajahnya menyiratkan ketakutan murni. Tatapan ketakutan yang mutlak itu sudah cukup bagi ibu mertua saya untuk tahu bahwa ini bukan kesalahan.
Di luar, suara seorang pria menggelegar lagi, kali ini lebih keras, dengan nada kasar dan preman. "Buka pintu ini. Jangan bersembunyi. 10.000 itu hanya uang muka. Jika kita tidak mendapatkan penyelesaian malam ini, kita akan duduk di halamanmu besok untuk dilihat seluruh lingkungan." Mendengar ini, tangan ibu mertua saya, yang mencengkeram sandaran kursi, mulai bergetar hebat. Dia menoleh ke putrinya, suaranya serak. "Kamu meminjam dari siapa? Berapa banyak?" Jessica membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatap kakaknya, matanya memohon bantuan. Michael segera menyela dengan energi panik seseorang yang mencoba menekan kebenaran yang menghancurkan. "Hanya beberapa ribu, Bu. Aku akan mengurusnya. Jangan khawatir." Tapi dia baru saja selesai berbicara, ketika salah satu pria di luar tertawa terbahak-bahak dan berteriak dengan sengaja cukup keras untuk didengar tetangga. "Beberapa ribu? Pokok dan bunganya menjadi 60.000 sekarang dan kami punya perjanjian pinjaman yang ditandatangani bersama oleh anggota keluarga sebagai penjamin. Kamu pikir kamu bisa lari?" Angka 60.000 itu menghantam ruangan seperti pukulan fisik. Ibu mertua saya merosot kembali ke kursinya. Dia tidak pingsan, tetapi cara dia ambruk hampir lebih buruk. Matanya lebar, melesat antara putra dan putrinya seolah dia tidak bisa memproses apa yang baru saja dia dengar. Bibirnya bergetar selama beberapa detik sebelum dia berhasil membentuk pertanyaan. "Apakah ini pesta ulang tahun saya atau apakah itu jebakan yang kalian berdua pasang untuk menghancurkan seluruh keluarga ini?" Saya berdiri diam, belum campur tangan. Ada saat-saat ketika orang perlu mendengar suara dunianya sendiri hancur sebelum mereka benar-benar bisa bangun. Yang paling membuat saya merinding saat itu bukanlah angka 60.000, tetapi ekspresi wajah Michael. Kepanikannya bukanlah kepanikan orang yang tidak bersalah. Itu adalah kepanikan rekan konspirator yang penyamarannya akan terbongkar. Keringat di dahinya, cara matanya melesat dari pintu ke ruang tamu, semuanya berteriak satu hal. Dia tahu tentang ini selama ini. Terpojok, Jessica akhirnya menyerah. Dia menjerit, suara mentah air mata dan keputusasaan. "Saya melakukannya untukmu, Bu. Kamu yang mengeluh siang malam tentang bagaimana orang lain mengadakan pesta besar, dan kamu tidak ingin kalah. Saya hanya mencoba membuatmu bahagia. Apa kamu pikir ini mudah bagi saya?" Kata-katanya seperti tamparan terhadap harga diri ibu mertua saya. Selama bertahun-tahun, Eleanor telah membenarkan tindakannya di bawah dalih demi reputasi keluarga. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari putrinya sendiri akan menggunakan keluhan-keluhan itu untuk membenarkan mengambil pinjaman dari rentenir. Eleanor duduk terpaku, wajahnya pucat pasi. Saya menatapnya, lalu ke Jessica. "Sekaranglah waktunya. Satu pertanyaan yang tepat akan mengungkapkan segalanya." Saya berbicara, suara saya begitu tenang, terasa asing bahkan bagi saya. "Jadi, perjanjian pinjaman itu." Jessica langsung terdiam. Michael tidak mengatakan apa-apa. Keheningan itu lebih menakutkan daripada semua teriakan dari luar. Mendengar pertanyaan saya, ibu mertua saya tampak seolah-olah tercekik. Dia menoleh ke anak-anaknya, suaranya berbisik. "Apa yang kalian gunakan dariku?" Di luar, salah satu pria mendengarnya dan terkekeh. Suaranya penuh percaya diri dari seseorang yang memegang semua kartu. "Apalagi? Salinan kartu jaminan sosialnya, laporan pensiunnya, dan tanda tangannya sebagai penjamin. Tanpa dokumen ibumu, apa kamu pikir putrimu bisa meminjam hanya dengan itikat baik?" Ibu mertua saya tampak seolah-olah tersengat listrik. Dia bangkit dari kursinya, lututnya begitu lemah hingga hampir ambruk. Dia menunjuk Jessica dengan jari gemetar. "Kamu berani mengambil dokumen pribadiku untuk rentenir?" Jessica, yang benar-benar panik sekarang, bergegas menghampiri ibunya, air mata dan ingus mengalir di wajahnya saat dia mencoba membela diri. "Saya hanya akan meminjamnya sementara. Saya pikir setelah Kate membayar pesta, saya bisa melunasi semuanya segera. Saya tidak pernah bermaksud menyakitimu, Bu." Kalimat terakhir itu menggantung di udara, membekukan ruangan, bahkan saya, yang telah mencurigai begitu banyak,
merasakan ketakutan dingin merayap. Dia benar-benar telah merencanakan agar saya membayar semuanya. Itu bukan lagi kecurigaan. Itu adalah kebenaran yang telanjang dan jelek. Pada saat itu, ibu mertua saya mengangkat tangannya. Plak, suara telapak tangannya mengenai pipi Jessica tajam dan kering. Begitu keras hingga membuat saya tersentak. Jessica terhuyung, memegangi wajahnya. Matanya membelalak tak percaya. Michael membeku, melangkah setengah langkah maju sebelum berhenti. Ibu mertua saya terengah-engah. Tatanan rambutnya yang sempurna kini berantakan. Matanya merah. Nyonya rumah yang elegan dari pesta itu telah pergi. Dia menunjuk kedua anaknya. Suaranya pecah karena putus asa. Setiap kata adalah luka yang disengaja. Kalian tidak mengadakan pesta untuk saya. Kalian menjual saya demi kesombongan kalian sendiri. Ruangan itu seolah meledak dengan beban kata-katanya. Namun, tidak ada yang menjawab. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Di luar, gedoran di pintu terus berlanjut. Ibu mertua saya gemetar, dikhianati oleh anak-anak yang telah dia manja. Dan saya, melihat semuanya terungkap, tidak merasakan kepuasan. Saya hanya melihat satu hal dengan jelas. Sejak saat itu, ibu mertua saya akhirnya benar-benar terbangun. Bukan karena apa yang saya katakan, bukan karena dia kehilangan muka di depan teman-temannya, tetapi karena dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa kedua anak yang paling dia sayangi bersedia menggadaikan identitas dan kehormatannya hanya untuk menambal ego rapuh mereka. Tuduhan ibu mertua saya baru saja mereda ketika gedoran di pintu depan berlanjut bahkan lebih keras dari sebelumnya. Logam pintu keamanan mengerang di bawah serangan itu. Salah satu pria berteriak, "Buka pintu ini. Kamu bisa bersembunyi malam ini, tapi kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Kamu tidak membayar. Kami akan duduk di halamanmu besok agar seluruh lingkungan melihatnya." Saat itulah Michael benar-benar mulai panik. Dia berbalik ke arah saya. Suaranya merendah, tetapi matanya memerintah. "Kate, apa yang kamu lakukan? Jangan berani-berani menelepon polisi. Jika ini terbongkar, keluarga ini tamat." Saya hanya bisa tertawa. Suara dingin dan pahit. Bahkan sekarang, ketakutannya bukan untuk ibunya, yang identitasnya dicuri, juga bukan untuk saudara perempuannya yang terlibat dengan rentenir. Ketakutan satu-satunya adalah jika ini terbongkar, keluarga ini tamat. Saya menatap matanya dan berkata, perlahan dan jelas, "Keluarga ini tamat saat kamu membantu kakakmu mengambil dokumen ibumu untuk rentenir." Michael mulai berdebat, tetapi saya tidak memberinya kesempatan. Saya mengambil ponsel saya tepat di depan semua orang dan menekan 911. Saat Jessica melihat ponsel di telinga saya, dia menerjang saya, mencoba merebutnya. Saya menghindarinya dengan mudah, mundur setengah langkah. Mata saya terkunci padanya. Sentuh saya lagi, dan saya akan menambahkan penyerangan ke daftar. Ancaman itu menghentikannya tiba-tiba. Untuk pertama kalinya, Jessica tampaknya menyadari bahwa saya bukan lagi ipar perempuan yang hanya akan menerimanya. Dia berdiri terpaku, tangannya gemetar, tidak bisa bergerak lebih dekat. Saya berbicara dengan jelas kepada operator, memberikan alamat kami, melaporkan gangguan, dan menyebutkan bahwa ada bukti pencurian identitas dan penipuan pinjaman. Suara saya mantap, kata-kata saya tepat, semakin tenang saya, semakin terasa surreal. Dalam beberapa menit, 2 petugas polisi tiba. Melihat mobil patroli datang, kedua pria di luar segera kehilangan sikap agresif mereka, meskipun mereka masih mencoba mempertahankan gaya sombong. Salah satu dari mereka mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan berkata dengan keras, "Kami hanya di sini untuk menagih utang yang sah, Pak Polisi. Tidak ada gangguan di sini." Saya berjalan keluar ke teras di tengah-tengah kejadian itu. Udara masih samar-samar berbau makanan catering dari pesta. Di bawah cahaya lampu teras putih yang menyilaukan, setiap wajah terlihat jelas. Saya menunjuk kertas-kertas di tangan pria itu dan berkata kepada petugas, "Pinjaman ini kemungkinan besar diamankan menggunakan dokumen palsu tanpa persetujuan penjamin. Saya ingin Anda menyelidiki masalah ini secara menyeluruh." Para petugas mengambil dokumen-dokumen itu dan mulai memeriksanya. Saya berdiri di samping, tidak ikut campur.
Ibu mertua saya telah mengikuti saya keluar. Dia berdiri tepat di belakang saya, tangannya melingkari tubuhnya, wajahnya pucat pasi. Ketika seorang petugas bertanya siapa penjaminnya, dia menjawab dengan suara gemetar, "Itu saya." Tapi saya tidak pernah menandatanganinya. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Seorang petugas mengangkat kertas itu, membandingkan tanda tangan pada dokumen pinjaman dengan tanda tangan pada SIM Eleanor. Tanda tangan pada pinjaman itu adalah coretan yang kikuk dan canggung, sangat berbeda dari tanda tangan rapi dan terlatih pada SIM-nya. Pemalsuan itu jelas. Ibu mertua saya menatap kertas itu, dan air mata mulai mengalir di wajahnya. Dia tidak terisak, hanya terengah-engah. Suaranya tercekat. Saya tidak menandatanganinya. Saya bersumpah tidak. Dokumen-dokumen saya ada di laci meja saya. Saat itulah Jessica benar-benar kehilangan kendali. Dia menoleh ke kakaknya seolah-olah dia adalah harapan terakhirnya. Suaranya melengking. "Mike, katakan pada mereka, kamu yang menyuruh untuk menandatangani nama ibu untuk saat ini, bahwa kita akan membayarnya kembali dan itu akan baik-baik saja." Kata-kata itu menggantung di udara. Wajah Michael berubah menjadi hijau pucat. Dia menerjang seolah ingin membungkamnya. Tapi sudah terlambat. Seluruh halaman terdiam. Pada saat itu, ini bukan lagi pertengkaran keluarga. Ini adalah konspirasi kriminal, rencana untuk menggunakan identitas ibu mereka sendiri untuk mendapatkan pinjaman palsu. Seorang petugas menoleh ke Michael. "Tuan, nama Anda disebutkan. Bagaimana Anda menjelaskannya?" Keringat membasahi dahi Michael. Dia tergagap. Saya tidak. Dia tidak bisa membentuk kalimat yang koheren. Sikapnya yang halus dan percaya diri telah menghilang, digantikan oleh wajah ketakutan seorang pria yang tertangkap di sorotan. Saya tidak menyia-nyiakan kesempatan. Saya mengeluarkan ponsel saya, memutar rekaman yang telah saya buat malam sebelumnya, dan menunjukkannya kepada petugas. Dalam keheningan halaman yang sunyi, suara Michael terdengar jelas. "Selesaikan saja pestanya. Ketika tagihan datang. Jika kamu kekurangan, aku akan berbicara dengan Kate." Kemudian saya menampilkan tangkapan layar pesan teks yang telah saya simpan dan menunjukkannya kepada semua orang. Pesan teks dari Michael kepada Jessica berbunyi, "Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, gunakan saja dokumen ibu untuk menyelesaikannya." Ibu mertua saya menatap layar ponsel saya, lalu perlahan menoleh ke putranya. Air mata mengalir di wajahnya, tetapi matanya tidak lagi lemah. Mata itu dipenuhi dengan kejelasan yang menyakitkan dan dingin. Dia berbicara, menggigit setiap kata. "Saya membawamu ke dunia ini. Saya membesarkanmu hanya agar kamu bisa menggunakan saya sebagai tameng untuk melakukan penipuan." Michael menundukkan kepalanya, tidak bisa menatap mata ibunya. Jessica berdiri di sampingnya, kakinya tampak seolah akan menyerah. Kedua rentenir, menyadari bahwa mereka sekarang terlibat dalam penyelidikan kriminal, mengubah nada bicara mereka sepenuhnya. Mereka mulai mengatakan bahwa mereka hanya ingin uang mereka kembali, bahwa mereka tidak tertarik untuk terlibat dalam kasus pemalsuan. Polisi menginstruksikan semua yang terlibat untuk datang ke kantor polisi keesokan harinya untuk memberikan pernyataan resmi. Mereka memperingatkan para rentenir untuk tidak menimbulkan gangguan lagi, tetapi pada saat itu sudah terlambat untuk menyelamatkan martabat apapun. Tetangga berkumpul di halaman mereka dan mengintip melalui tirai mereka, berbisik satu sama lain. Citra publik. Status sosial yang telah ibu mertua saya kumpulkan seumur hidup, telah hancur berkeping-keping tepat di depan matanya. Saat salah satu petugas menyerahkan surat panggilan kepada Michael, dia berbalik dan menatap saya dengan marah. Matanya tidak lagi hanya marah. Mata itu dipenuhi dengan kebencian beracun yang dalam. Dia menggeram. "Kamu senang sekarang? Kamu ingin menghancurkan keluarga ini, dan kamu berhasil." Saya menatap langsung ke matanya, tidak berkedip, tidak tersentak. Dan pada saat itu, saya tidak lagi melihat pria yang saya nikahi. Saya melihat seorang pengecut yang telah memilih untuk mengorbankan ibu dan istrinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Saya menjawab, suara saya mantap dan tenang.
Keluarga ini menghancurkan dirinya sendiri saat kamu memutuskan untuk menggunakan ibumu dan saya sebagai tameng manusia. Pertemuan di kantor polisi keesokan harinya berlangsung hingga hampir tengah hari. Ketika saya akhirnya berjalan keluar ke bawah sinar matahari yang terik, saya merasakan hawa dingin yang mendalam. Dalam waktu kurang dari 24 jam, keluarga yang pernah saya coba pertahankan dengan susah payah telah hancur berantakan di depan mata saya, mengungkap kebusukan keserakahan, pengkhianatan, dan kemauan untuk menggunakan orang yang dicintai sebagai jaminan. Dalam perjalanan pulang, Michael tidak mengatakan sepatah kata pun. Jessica duduk di belakang, wajahnya bengkak dan berlinang air mata. Ibu mertua saya diam tak bergerak, tangannya di pangkuan, menatap lurus ke depan seperti korban kapal karam yang masih syok. Saya pikir ketika kami pulang, setidaknya akan ada periode keheningan yang terkejut. Saya salah. Begitu dia melangkah masuk, Michael menendang sepatunya dan melemparkannya ke sudut. Dia berbalik menghadap saya, ekspresinya tidak lagi gelisah seperti di kantor polisi. Ekspresinya telah mengeras menjadi tatapan dingin, dan dendam dari seorang pria yang terpojok dan telah memutuskan untuk berhenti berpura-pura, katanya. Suaranya datar dan tajam seperti pecahan kaca. Karena sudah sampai seperti ini, mari kita bercerai. Saya tidak akan hidup dengan wanita yang akan mempermalukan suaminya sendiri di depan umum. Saya tidak terkejut. Sejak dia menatap saya dengan kebencian seperti itu di halaman malam sebelumnya, saya tahu ini akan datang. Saya hanya tidak menyangka bahwa setelah semuanya, setelah dia membantu saudara perempuannya dalam pencurian identitas, setelah diinterogasi oleh polisi, dia masih akan memiliki keberanian untuk menjadikan dirinya sebagai korban. Sebelum saya bisa menjawab, Jessica menimpali seolah-olah sesuai isyarat. Dia merosot ke sofa, suaranya dipenuhi kebencian. Benar, Mike. Ipar perempuan seperti dia hanya ingin menyeret keluarganya ke dalam lumpur. Saya tahu dari awal dia tidak baik. Dia bertindak seolah-olah sangat sopan. Tetapi dia tidak lain adalah perencana yang dingin dan perhitungan. Tutup mulutmu. Suara ibu mertua saya memotong di udara. Perintah itu begitu tajam sehingga membuat saya terkejut. Itu bukan omelan biasanya. Itu adalah raungan kemarahan dan rasa malu yang tulus. Dia menunjuk putrinya, matanya merah. Apa kamu tahu berapa banyak penghinaan yang telah kamu sebabkan? Apakah ini belum cukup bagimu? Jessica membeku. Bibirnya gemetar. Tapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Saya menyaksikan adegan itu, menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ibu mertua saya secara mutlak berada di pihak saya, tetapi pergeseran itu tampaknya semakin membuat Michael marah. Dia melangkah ke tengah ruangan, suaranya meninggi. Perceraian berarti kita membagi semuanya menjadi dua. Saya memiliki saham dalam aset di rumah ini. Jangan kira kamu bisa membuat keributan besar lalu mengusir saya tanpa apa-apa. Saya menatap suami saya sejenak, lalu tanpa sepatah kata pun, berjalan ke kantor rumah kecil saya. Saya membuka laci dan mengeluarkan file yang telah saya siapkan beberapa waktu lalu, bukan karena saya berencana bercerai, tetapi karena hidup dengan seseorang seperti Michael telah mengajari saya bahwa ketika Anda perlu melindungi diri sendiri, kata-kata tidak pernah cukup. Saya kembali ke ruang tamu, meletakkan file di meja kopi, dan menggesernya ke arahnya. Di atasnya ada cetakan laporan rekening bersama kami. Di bawahnya ada riwayat rinci penarikan tidak teratur yang telah dia lakukan selama beberapa bulan terakhir. Sebagian besar telah saya lacak langsung ke rekening Jessica. Bagian berikutnya adalah rekonsiliasi tabungan kami, menyoroti dana yang hilang, penarikan tunai tanpa penjelasan, dan salinan permintaan yang telah saya ajukan ke bank sore sebelumnya untuk membekukan semua aktivitas mencurigakan. Saya menatap Michael, suara saya datar seperti meja di antara kami. Jangan lupa bahwa uang muka untuk kondominium ini berasal dari aset pranikah saya, perabotan, tabungan bersama kami, uang yang hilang dari rekening telah saya catat setiap dolar. Kamu tidak hanya tidak punya klaim atas lebih banyak, kamu juga harus menjelaskan dana yang kamu ambil tanpa sepengetahuan saya. Michael meraih kertas-kertas itu, membolak-baliknya. Tangannya membeku ketika dia mencapai halaman yang merinci transfer ke rekening saudara perempuannya.
Sikap agresifnya goyah. Untuk pertama kalinya, dia tampaknya memahami bahwa saya bukan lagi istri yang hanya akan mengertakkan gigi dan berharap segalanya akan menyelesaikan sendiri. Tapi saya belum selesai. Saya membuka ponsel saya, membuka email yang tersimpan, dan meletakkannya di meja di depannya. Dan ini, salinan email yang kamu kirimkan ke petugas kredit menggunakan status gabungan kita untuk mengajukan peningkatan batas kredit tanpa persetujuan saya. Jika kamu mau, saya bisa meneruskan ini ke bank dan departemen HR perusahaanmu. Hanya itu yang dibutuhkan. Warna darah mengering dari wajah Michael. Saya tahu dia mengerti bahayanya. Begitu ini bukan lagi masalah keluarga pribadi, konsekuensinya akan jauh lebih parah daripada sekadar pertengkaran atau kehilangan muka. Ini akan memengaruhi pekerjaannya, skor kreditnya, dan reputasi profesional yang telah dia bangun dengan susah payah. Ibu mertua saya, yang duduk dalam keheningan yang terkejut, tampak seolah-olah tercekik. Saya menoleh ke arahnya. Wajah wanita yang tajam dan kritis yang telah saya kenal selama bertahun-tahun, tampaknya telah menghilang, digantikan oleh ekspresi lelah dan kalah dari seorang ibu yang baru saja menyadari bahwa putranya tidak hanya setia secara bodoh kepada saudara perempuannya, tetapi juga secara diam-diam memperlakukan keuangan istrinya sebagai celengan pribadinya. Terdesak hingga batas absolut, Michael menggebrak meja, membuat cangkir teh bergetar, dia meraung. Sisa-sisa ketenangan terakhirnya hilang. Baiklah, saya memang mencoba mendapatkan uang dari kamu. Jadi kenapa? Kamu punya uang, tapi kamu tidak mau membantu keluarga. Apa gunanya menimbunnya? Kamu tinggal di rumah ini. Kamu makan makanan keluarga ini. Dan ketika kami dalam masalah, kamu hanya berdiri dan menonton. Apa kamu bahkan manusia? Ruangan itu hening. Mungkin bahkan dia terkejut dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Tapi setelah diucapkan, kata-kata itu tidak bisa ditarik kembali. Dan kali ini, orang yang terlihat tercekik bukanlah saya. Itu adalah ibu mertua saya. Dia perlahan berdiri, tangannya gemetar, dan menatap putranya seolah-olah dia adalah orang asing. Lalu dia mengangkat tangannya. Plak! Tamparan itu begitu keras sehingga membuat kepala Michael terpelanting ke samping. Saya terkejut. Rahang Jessica menganga. Michael memegangi pipinya, menatap ibunya dengan jelas tidak percaya bahwa ibunya akan memukulnya di depan saya. Ibu mertua saya terengah-engah, suaranya bergetar karena marah dan penghinaan. Apa kamu tidak punya rasa malu? Dia istrimu, bukan bank untuk kamu dan kakakmu Jarah. Ruangan itu benar-benar hening. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Saya berdiri di sana mengamati, merasakan dingin yang mendalam menyelimuti saya. Tidak ada kegembiraan, tidak ada kepuasan, hanya dingin. Karena pada saat itu, sesuatu di dalam diri saya akhirnya mati. Itu bukan hanya kepercayaan saya pada Michael. Itu adalah benang terakhir pernikahan kami yang saya coba pertahankan. Saya menatapnya, suara saya tenang, tetapi tegas, kamu ingin bercerai. Kamu akan mendapatkannya. Tapi setiap dolar yang kamu ambil dari saya, kamu akan membayarnya kembali. Dalam beberapa hari berikutnya, semuanya terurai lebih cepat dari yang bisa saya bayangkan. Tidak ada energi yang tersisa untuk penipuan atau penundaan. Pinjaman Jessica menjadi masalah hukum resmi. Dokumen-dokumen diperiksa. Tanda tangan dianalisis, dan dia akhirnya terpaksa menandatangani perjanjian pembayaran kembali. Tanpa pilihan lain, dia mulai menjual simbol-simbol kebanggaan lamanya, tas desainer, beberapa perhiasan, dan skuter baru yang baru saja dibelinya. Hal-hal yang dulu dia gunakan untuk pamer kini dilikuidasi untuk melunasi utangnya. Adapun Michael, konsekuensinya tidak hanya terbatas di rumah kami. Perusahaannya mengetahui fakta bahwa dia telah menggunakan nama saya secara curang pada aplikasi kredit. Tindakan disipliner segera diambil. Posisi pemimpin tim yang sangat dia banggakan dicopot darinya. Pria yang selalu berbicara begitu lantang dan sangat peduli dengan citranya mulai menghindari kontak mata dengan rekan-rekannya, menghindari percakapan yang dulu dia nikmati. Saya mengajukan gugatan cerai, tidak ada lagi adegan dramatis. Saya memiliki pengacara dan semuanya ditangani dengan bersih dan profesional. Ketika kami akhirnya duduk berhadapan untuk menandatangani surat-surat itu,
Saya berkata dengan tenang, saya tidak akan kembali. Untuk pertama kalinya, saya melihat Michael benar-benar tersentak. Ekspresinya bukan kemarahan atau kebencian, tetapi sesuatu yang lebih mendekati kepanikan. Tapi sudah terlambat, ibu mertua saya paling banyak berubah. Setelah hari itu, dia menelepon beberapa kerabat dekat. Bukan untuk mencari alasan, tetapi untuk meluruskan masalah. Dia berhenti membual, berhenti mencoba mengalihkan kesalahan. Dia mengakui kesombongannya sendiri, kepercayaan buta pada putrinya, dan perlakuan tidak adilnya terhadap saya selama bertahun-tahun. Saya mengawasinya dari kejauhan, tidak menyela. Itu adalah pertama kalinya saya melihatnya benar-benar merendahkan diri, bukan karena dia kalah dari orang lain, tetapi karena dia menyadari kesalahannya sendiri. Suatu sore, dia datang menemui saya. Dia tidak mengenakan gaun mewah atau berbicara dengan nada tajam biasanya. Dia hanya membawa sekantong kecil buah. Dia duduk untuk waktu yang lama, tangannya memilin di pangkuannya, berjuang mencari kata-kata. Akhirnya, katanya lembut, "Catherine, saya minta maaf sekali, saya selalu mengira kamu dingin dan perhitungan. Sekarang saya melihat bahwa yang serakah dan beracun itu bukan kamu." Saya tidak langsung menjawab. Saya tidak memeluknya atau menangis. Saya hanya duduk dan mendengarkan. Beberapa permintaan maaf datang terlambat, tetapi tetap perlu diucapkan, dan beberapa luka terlalu dalam untuk disembuhkan oleh satu permintaan maaf. Saya menatapnya dan berkata perlahan, "Saya tidak mencoba membalas dendam, Eleanor. Saya hanya menolak untuk terus hidup di rumah di mana kesopanan saya diperlakukan sebagai kewajiban." Dia menundukkan kepalanya, bahunya sedikit bergetar, tetapi dia tidak menangis keras. Saya tahu rasa sakitnya bukan lagi tentang kehilangan muka di depan umum. Itu tentang kesadaran yang muncul tentang bagaimana dia memperlakukan orang yang ada di rumahnya sendiri. Selama ini, Jessica kehilangan hampir segalanya. Pria yang dia kencani memutuskan hubungan begitu dia mendengar ceritanya. Pujian dan kekaguman yang sangat dia kejar berubah menjadi bisikan dan gosip di belakang punggungnya. Satu hal yang paling dia hargai, citranya, telah menjadi sumber rasa sakit terbesarnya. Michael mencoba menemui saya beberapa kali. Tidak lagi berteriak, tidak lagi berpose. Dia mengatakan dia hanya ingin membicarakan semuanya secara damai. Tetapi saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Saya hanya menatapnya dan mengajukan satu pertanyaan terakhir. "Ketika kamu dan kakakmu berencana agar saya membayar tagihan itu, apakah kamu berpikir untuk bersahabat dengan saya?" Dia terdiam. Dan dalam keheningan itu, kami berdua tahu tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Pada akhirnya, ibu mertua saya pindah untuk tinggal bersama seorang sepupu untuk sementara waktu. Sebelum dia pergi, dia menyerahkan kunci rumah kepada Michael. Suaranya lelah tetapi tegas. "Saya masih punya rumah. Tapi kalian berdua telah kehilangan semua martabat dan karakter kalian." Dia tidak lagi melindungi mereka. Dan terkadang penghapusan perlindungan itulah yang memaksa orang untuk akhirnya menghadapi diri mereka sendiri. Adapun saya meninggalkan pernikahan itu. Itu tidak tanpa rasa sakit, tetapi saya tidak menyesal. Beberapa kerugian menyakitkan, tetapi bertahan akan lebih menyakitkan lagi. Setelah semuanya, saya memahami satu kebenaran sederhana. Anda bisa kekurangan uang, tetapi Anda tidak boleh kekurangan harga diri. Karena ketika sebuah keluarga membangun fondasinya di atas kesombongan dan keserakahan, hanya masalah waktu sebelum ia membakar dirinya sendiri dari dalam.